Ada yang lulus ujian. Ada yang lulus, sarjana telah lahir, Desa Wolong telah menjadi sarjana. Dia lulus. Ya ampun, Lini berhasil. Dia adalah orang pertama dari kota Wolong yang berhasil menjadi mahasiswa. Suaminya sudah tiada, tapi dia bisa membesarkan anak sambil lulus ujian universitas. Benar-benar hebat. Mama, kapan Mama akan pergi kuliah? Dua-dua? Bibi keduamu. Dia yang akan pergi menggantikan Mama. Ningxi, pekerjaan Yiyi masih kurang satu sertifikat pendidikan. Nilai belajarmu bagus. Bisakah kau gunakan nama Yiyi untuk mengikuti ujian? Bantu Yiyi agar bisa kuliah, ya? Tapi, menjadi joki ujian itu melanggar hukum. Astaga, asalkan kau tidak bicara, tidak akan ada yang tahu. Adik baru saja pergi, Yiyi sekarang sendirian. Tidak mudah membesarkan anak seorang diri. Kau adalah kakak ipar tertua. Bagaimana bisa kau begitu tidak mengerti keadaan? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bilang, selama bertahun-tahun di desa ini, aku belum pernah melihat orang tuaku, aku juga ingin kembali ke kota. Tenang saja, Ningxi. Tahun depan kau masih punya kesempatan. Belajarlah lagi dengan giat selama setahun. Aku akan meminta Yiyi menunggumu di kota. Seumur hidupku, di hatiku hanya ada kau seorang. Dua-dua, ayo kita pulang. Ningxi, Yiyi akan pergi kuliah di kota. Dia sekarang sendirian, membawa anaknya seorang diri, tanpa ada yang melindungi. Itu sangat sulit baginya. Aku berencana pergi ke kota untuk menemaninya. Urusan rumah, aku serahkan padamu untuk diurus. Tapi, aku juga harus bersiap untuk ujian tahun depan. Ujian kan bisa kapan saja. Dua-dua masih kecil, tetaplah di rumah dan jaga anak. Setelah urusan di kota sudah beres semuanya, aku akan kembali untuk menjemput kalian. Kami berangkat dulu. Kakak, tunggu aku. Mama, dua-dua juga ingin pergi ke kota. Dua-dua, Papa. Dia pasti akan menjemput kita. Selama 5 tahun berikutnya, aku belajar untuk ujian, sambil mengurus seluruh rumah tangga. 3 kali gagal, aku benar-benar kehilangan kesempatan untuk kuliah. Sedangkan Lu Kaishuan, setiap bulan dia memang mengirim sepucuk surat ke rumah. Namun soal menjemput kami ke kota, dia tidak membahasnya sedikit pun. Beberapa kali aku membalas dan bertanya, dia selalu berkata, hidup di kota sangatlah sulit, dia melarang kami pergi mencarinya. Ada apa, Dua-dua? Dua-dua, bangun. Mama, aku merasa sakit. Dua-dua, dua-dua. Kita akan mencari Papa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Dua-dua, bertahanlah sebentar. Kita hampir sampai. Selamat tahun baru. Xiao Kang, apa kau senang hari ini? Senang? Lihat betapa bagusnya. Kau senang tidak? Lihat benda itu, lucu sekali. Song Ningxi. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap diam di rumah? Sedang apa kau di sini? Kakak ipar, di tengah cuaca bersalju begini. Kenapa pakaianmu sangat tipis? Ayo cepat masuk. Di dalam hangat. Kaishuan, dua-dua sedang sakit. Aku ingin membawanya berobat. Tapi aku tidak punya uang. Aku mohon padamu. Kalau dia sakit, apa kau tidak bisa membawanya sendiri ke rumah sakit? Kaishuan, aku mohon berikan aku uang. Aku hanya ingin menyelamatkan putri kita. Kakak ipar, di cuaca sedingin ini, kau membawa anak kecil untuk mencari simpati. Itu sungguh keterlaluan. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, Kak Kaishuan sudah memberimu banyak uang kan? Uang? Selama bertahun-tahun ini, selain surat, tidak ada sepeser rupiah pun yang kau kirimkan ke rumah. Dua-dua juga putrimu. Bahkan, uang untuk menyelamatkan dan mengobati putrimu sendiri pun, kau tidak mau memberikannya. Tega sekali hatimu. Aku bekerja di luar, menghasilkan banyak uang. Setengah gajiku sudah kukirimkan. Kau masih belum puas juga? Sepertinya kau sudah benar-benar tidak waras. Ayah, ibu, gala tahun baru Imlek akan segera dimulai. Dia memanggilmu apa? Apa urusannya denganmu? Dia memanggilku apa? Kebetulan kau datang hari ini. Besok ikut aku untuk mengurus perceraian. Aku sudah benar-benar muak padamu. Lu Kaishuan.
Demi dirimu, demi keluarga lu kalian, aku sudah merelakan segalanya. Ternyata selama ini, aku hanya berkorban demi kebahagiaan wanita lain. Akan kukatakan padamu untuk terakhir kalinya, aku dan Yiyi, hubungan kami bersih, tidak serendah seperti yang kau pikirkan. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Ambil uang ini, mulai hari ini, tidak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Apa kau masih belum paham? Di dalam hati Kak Kaishuan, tidak pernah ada tempat bagimu. Kau hanyalah aib baginya. Ningzi, Selamat tahun baru. Duo-duo, Mama sudah punya uang. Mama akan membawamu ke rumah sakit. Duo-duo, kita pergi ke rumah sakit. Duo-duo, 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 duo-duo. Bangunlah, bangun. Ningzi, Ningzi. Duo-duo. Ningzi, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ada aku di sini? Jangan takut, aku akan selalu ada di sisimu. Jika saja aku tahu sejak awal bahwa Lu Kaishuan memperlakukanmu seperti ini, aku pasti tidak akan membiarkan dia membawamu pergi. Aku memperlakukanmu seperti itu? Apa kau tidak menyalahkanku? Tidak. Bagaimana mungkin aku menyalahkanku? Selama bertahun-tahun ini aku selalu memperhatikanmu diam-diam, aku selalu menyukaimu. Ternyata masih ada orang yang mencintaiku. Senang sekali rasanya. Ningzi, Ningzi. Selamat tahun baru. Ningzi, Apa kau masih belum paham? Kau hanyalah aib baginya. Cepat pergi dari sini. Di antara kita, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Duo-duo, Tunggu aku pergi ke ibu kota provinsi untuk mengurus masalah di sana. Mama, kapan Mama akan pergi kuliah? Mama? Mama? Mama cepat bangun, cepat bangun. Mama? Mama? duo-duo. Mama? Tahun 1984. Aku kembali ke masa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Aku benar-benar kembali. Aku benar-benar sudah kembali. Ibu, aku lapar. Duo-duo, tunggu ibu sebentar. Ibu akan segera membuatkan makanan untukmu. Aku hampir lupa. Sejak setengah tahun lalu, setelah suaminya Lin Yi tiada, Lu Kaichuan tidak pernah mengirim uang gajinya lagi. Sudah setengah tahun rumah ini tidak ada penghasilan. Duo-duo, enak tidak? Enak. Di kehidupan sebelumnya, aku mempercayai omong kosong Lu Kaichuan. Membuat putriku menderita, sementara membiarkan dua orang jahat itu bersenang-senang di kota. Di kehidupan kali ini, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Duo-duo, besok ibu akan membawamu makan daging. Mau tidak? Mau. Tapi ibu, bukankah ibu bilang di rumah sudah tidak ada uang? Mulai besok, kita tidak akan kekurangan makanan lagi. Kita akan pergi ke kota mencari ayah. Tapi bukankah ayah tidak mengizinkan kita ke kota? Tenang saja. Ayahmu itu, sekarang dia pasti sangat ingin bertemu kita. 3 hari lagi, Lu Kaichuan akan memintaku ikut ujian sebagai penggantinya. Kali ini, aku akan menemuinya sendiri. Dengan rahasia ini di tanganku, aku bisa mengendalikannya sesukaku, bukan?
Ada apa Duo-Duo? Ibu, aku takut. Apa ayah benar-benar tidak akan memarahi kita? Lu Kaishuan, bahkan putri kandungmu pun sangat takut padamu. Kau benar-benar tidak punya hati. Tidak apa-apa Duo-Duo. Kau cari siapa? Saya istri Lu Kaishuan. Saya mencari Lu Kaishuan. Kau istrinya Direktur Lu? Memangnya Direktur Lu punya istri? Asal kau tahu saja istrinya Direktur Lu ada di dalam pabrik sekarang. Beraninya kau mengaku sebagai dia. Pergi. Kami tidak berbohong. Lu Kaishuan itu ayahku. Pergi. Lin Yi. Song Ningzi. Kenapa kau datang kemari? Song Ningzi, kenapa kau ada di sini? Nyonya Lu, orang ini berpura-pura menjadi Anda dan ingin bertemu Direktur Lu. Saya baru saja ingin mengusirnya. Kakak ipar. Kenapa kau datang ke sini? Barusan dia. Kenapa memanggilmu Nyonya Lu? Apa dia tidak tahu? Kalau kau ini adik iparnya Lu Kaishuan? Kakak ipar. Ini salah paham. Kakak ipar. Ini semua cuma salah paham. Orang ini tidak mengerti apa-apa. Jangan dengarkan bicaranya yang asal-asalan. Oh ya kakak ipar. Kau tidak bilang-bilang mau ke sini? Ini benar-benar kejutan. Aku mau menemui suamiku sendiri. Memangnya harus izin padamu dulu? Bukannya aku ingin menjemput kalian? Sudah setengah tahun Duo-Duo tidak bertemu ayahnya. Setiap hari dia merengek ingin bertemu ayahnya. Lu Kaishuan ada di dalam kan? Aku mau masuk menemuinya. Ini, Anu. Kakak ipar, ayo minum dulu. Yeay. Kulihat rumah kalian ini tidak terlalu besar. Biasanya kalian tinggal di mana? Apa setiap malam? Tentu saja tidak. Aku tinggal di asrama. Kalau sedang luang, aku datang membantu kakak membersihkan rumah dan memasak. Kakak ipar, ini sudah sore. Bagaimana kalau kau bawa Duo-Duo pulang dulu? Kakak sedang sibuk akhir-akhir ini. Nanti setelah urusannya selesai, aku akan memintanya pulang menemuimu. Tidak usah. Kami tidak akan pulang dulu. Aku berencana untuk tinggal di kota ini selama beberapa waktu. Tidak boleh. Kakak ipar, bukannya aku ingin mengusirmu? Hanya saja kakak sedang dinas luar kota. Kau dan Duo-Duo tidak mengenal daerah sini. Aku takut tidak ada yang menjaga kalian. Jadi menurutku, Ye, kami sudah kembali. Aku. Bukankah sudah kukatakan, jangan datang ke kota. Siapa yang menyuruhmu ke sini? bukankah katanya, dia sedang dinas luar? Kenapa pulangnya cepat sekali? Mungkin aku salah ingat. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Kau sudah tidak pulang selama setengah tahun. Aku dan Duo-Duo datang jauh-jauh untuk menemuimu. Tapi tanpa alasan yang jelas, kau malah mengusir kami. Apa di dalam hatimu masih ada aku sebagai istrimu, dan masih adakah putrimu? Atau mungkin, ada yang kau sembunyikan dariku? Kehadiranku, sebagai orang luar di sini. Apakah mengganggu kesenangan kalian? Tidak. Tidak begitu. Siapa wanita itu? Kenapa dia membuat keributan di rumah Direktur Lu? Kudengar, dia adalah istri Direktur Lu. Lihatlah, dia membawa anak jelas-jelas datang untuk melabrak perselingkuhan. Bukankah Lin Yi itu istrinya Direktur Lu? Ternyata Direktur Lu menduakan istrinya, ya? Lu Kaishuan, dalam hidup ini, cepat atau lambat aku akan membongkar kedok munafikmu itu. Jangan dengarkan mereka. Ayo pergi. Kakak ipar, jangan dengarkan omongan mereka. Mereka itu orang luar yang suka bergosip, jangan percaya apapun yang mereka katakan. Aku dan kakak benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Ningzi, sungguh tidak seperti yang kau bayangkan. Hubunganku dengan Yi benar-benar bersih. Aku Lu Kaishuan, seumur hidup ini, hanya pernah mencintaimu seorang. Kau terus bilang mencintaiku, tapi kenapa kau mengusir kami? Kenapa tidak membiarkan kami tinggal? Ibu, aku lapar. Aduh, pelupanya aku. Kakak ipar datang jauh-jauh, pasti belum makan kan? Mari kita makan dulu. Xiaokang, mau makan apa? Aku mau makan daging sapi. Ayo. Lu Kaishuan, ini baru permulaan. Aku pasti akan membuatmu kehilangan nama baikmu. Dasar rakus, seperti orang kelaparan saja. Ayo makan, Xiaokang. Aku tidak mau makan ikan, aku mau makan daging sapi. Aku dan putriku di rumah. Bahkan tidak bisa makan dengan layak, tapi kalian di luar setiap hari makan enak. Sungguh konyol. Xiaokang, bukankah kita kemarin baru saja makan daging sapi? Kau ingin makan apa? Besok aku akan membawamu. Hari ini dengarkan adikmu dulu. Dia bukan adikku.
Mereka semua orang jahat. Suruh mereka keluar dari sini. Anak kecil, dengar baik-baik. Ini rumahku. Duo-duo, barulah pemilik kecil di rumah ini. Kau itu orang asing. Kalau ada yang harus keluar, itu adalah kau. Kau. Xiao Kang, habiskan makanannya ya. Kau sudah dewasa. Kenapa harus berdebat dengan anak kecil? Lu Kaishuan, dia menghina putrimu sebagai anak tidak jelas. Apa kau tidak marah sama sekali? Sebenarnya di dalam hatimu, siapa yang kau anggap anakmu? Aduh, kakak ipar. Xiao Kang ini, sudah kami manjakan sejak kecil. Perkataan anak-anak jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak takut perkataan anak kecil. Yang aku takutkan adalah ada orang yang punya niat terselubung, ingin merebut milik orang lain. Sudah, jangan makan lagi. Kakak ipar, aku ingin bicara sedikit dengan kakak. Kalian makanlah dulu. Makanlah. Kau tidak benar-benar berencana membiarkannya tinggal di sini kan? Tentu saja tidak. Kedatangannya kali ini sangat tepat. Aku kebetulan punya sesuatu untuk dia kerjakan. Pabrik akan segera mengangkatku jadi wakil kepala pabrik, posisi kepala bengkel, rencananya akan kuberikan padamu. Tetapi, pendidikanmu tidak cukup. Kebetulan Song Lingzi sangat pintar. Aku berencana menyuruhnya menggantikanmu ikut ujian universitas. Menggantikan ujian? Apa dia akan setuju? Tenang saja, dia sangat menurut padaku. Tapi dia hari ini. Aduh, dia hanya sedang merajuk sedikit. Di hatinya dia sangat mencintaiku. Apapun yang kukatakan, dia pasti tidak akan menolak. Ye. Tunggu sampai kau jadi kepala bengkel. Tidak akan ada yang bisa menggunjing kita lagi. Kita akan bersama selamanya. Masih ingin menyuruhku menggantikan ujian? Mimpi saja. Di kehidupan sebelumnya, apa yang kalian rebut dariku? Di kehidupan ini, aku akan mengambilnya kembali semuanya, satu persatu. Ningzi, duduklah. Kemarilah. Sebenarnya, ada masalah apa? Ningzi, kau juga tahu, Yiyi hidup menjanda membesarkan anak sendirian itu tidak mudah. Di pabrik kami, belakangan ini ada posisi kepala bengkel yang sedang kosong. Jadi, Yiyi akan menjadi kepala bengkel. Apa hubungannya denganku? Dua-dua mau tidur. Ningzi, posisi kepala bengkel ada batasan pendidikan. Nilai sekolah Yiyi tidak bagus, tapi kau berbeda. Aku tahu, kau selalu ingin masuk universitas. Jadi, Kaishuan, kau sudah gila. Kau ingin aku menggantikannya. Ikut ujian? Apa kau tidak tahu? Joki ujian itu melanggar hukum. aku sudah mengurus orang-orang di tempat ujian. Selama kau tidak bicara, tidak akan ada yang tahu. Tapi, Ningzi, tidak ada tapi-tapi. Saat adik bungsuku tiada, dia menitipkan Yiyi padaku. Dia hanya punya satu kesempatan ini sekarang. Kau adalah kakak ipar tertua, harusnya lebih memikirkan keluarga. kakak ipar, asal kau bersedia membantuku, kelak aku pasti akan membalas budimu. Aku akan membawa dua-dua ke kota. Aku akan menganggapnya seperti putri kandungku sendiri. Mau menjeratku lagi? Di kehidupan ini, aku tidak akan percaya omong kosong kalian lagi. Jika memang ingin aku ikut ujian untuknya, bukannya tidak bisa. Tapi, aku punya dua syarat. Jangankan 2, 10 pun boleh. Pertama, aku ingin tinggal di sini. Aku tidak berniat untuk kembali lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Anu, Ningzi, syarat yang ini agak sulit. Bagaimana kalau kau ganti yang lain saja? Kau adalah suamiku, dan di sini adalah rumahku. Aku tinggal di sini. Juga agar bisa fokus belajar untuk ujian. Kalian bahkan untuk syarat ini saja tidak mau menyetujuinya. Atas dasar apa aku harus menggantikannya ikut ujian? Aku. Ningzi, masalahnya aku harus bekerja sampai larut malam setiap hari. Aku takut itu akan mengganggu ujianmu. Kau harus mengerti posisiku. Benar sekali. Kakak ipar, kakak bekerja sangat keras setiap hari. Lalu, aku di desa juga bekerja sangat keras. Setiap hari aku harus bertani, harus memasak, dan malah tidak punya cara untuk belajar dengan baik. Aduh, paling tidak aku akan menyewakan rumah untukmu di kota. Setelah ujianmu selesai, baru pindah kembali ke sini. Baiklah. Apa kau pikir aku sangat ingin tinggal bersamamu? Cih. Lalu, aku masih punya syarat kedua. Dulu, kau bilang padaku, setiap bulan kau akan mengirim setengah gajimu ke rumah untuk biaya rumah tangga. Tapi, ini sudah lewat setengah tahun, aku tidak menerima sepeser rupiah pun. Aku, tidak masalah, aku akan menggantinya padamu. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku akan pergi melihatnya. Jika tidak ikut bersandiwara dengan kalian, bagaimana aku bisa merebut kembali apa yang sudah hilang dariku?
Enak dan murah, manisan buahnya. Di kehidupan sebelumnya, Lu Kaishuan selalu melarangku datang ke kota. Tidak disangka, ternyata di kota sekarang sudah sangat ramai. Manisan buah, asam manis dan lezat. Mama, Rp100 satu tusuk. Ayo mari dibeli. Apa dua-dua ingin makan manisan buah? Ibu antar ke sana. Pak, beli 2 tusuk manisan buah. Baik, totalnya jadi Rp200. Di kehidupan sebelumnya, Lin Yi telah merampas hidupku. Dua-dua juga mengikutiku dan melewati banyak penderitaan. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuat putriku bahagia. Setelah aku masuk universitas, aku akan punya kesempatan mencari tahu di mana ayah. Telah dikirim. Direktur Chen, di depan itu adalah pabrik baja kita. Surat perintah pindah dari atasan ini sudah turun. Senin depan, kamu sudah bisa mulai menjabat. Direktur Chen, jangan-jangan kamu juga kenal istri Direktur Lu? Direktur Lu? Itu loh, Direktur Lu Kaishuan dari Departemen Produksi di pabrik baja kita. Baru-baru ini, dia berencana mencalonkan diri jadi wakil direktur. Aduh, bicara soal wanita itu, dia memang orang yang malang. Aku dengar, si Direktur Lu itu meninggalkannya di desa, sudah lama tidak pulang, tapi dia sendiri di kota bersenang-senang dengan adik iparnya. 2 hari ini tersebar kabar, kalau mereka mau bercerai. Bercerai? Direktur Chen, kamu tidak naksir padanya, kan? Biar ku beritahu ya, wanita yang sudah bercerai itu jangan pernah kau dekati. Ayo pergi. Mama, apa kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Iya. Apa dua-dua suka tempat ini? Suka. Tempat ini besar dan cantik, jauh lebih bagus daripada di gunung. Tapi Mama, kenapa kita tidak tinggal bersama ayah? Apa ayah sudah tidak menginginkan kita lagi? Tidak dua-dua. Kitalah yang meninggalkannya. Bukan dia yang tidak menginginkan kita. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Mama akan pakai uang ini untuk membelikanmu makanan enak setiap hari. Bagaimana? Mau. Dua-dua besok mau makan paha ayam. Tidak masalah. Anak ini masih kecil. Memutus hubungan dengan Lu Kaishuan lebih awal adalah yang terbaik bagi dua-dua. Dua-dua, Mama tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Aku mau main ke sana. Pergilah. Permisi, apakah ini rumah Song Ningzi? Ini adalah Chen Haifeng yang berusia 25 tahun. Dia adalah murid ayahku dan juga teman masa kecilku. Di kehidupan sebelumnya karena Lu Kaishuan, aku dengan teganya menolaknya. Tapi aku tidak menyangka. Dia sebenarnya selalu menungguku. Haifeng sudah lama tidak bertemu. Ningzi, sudah lama tidak bertemu. Ningzi, kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya sudah terlalu lama tidak melihatmu, aku merasa senang. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku dengar kamu pindah ke pusat kota dan sudah menyewa rumah. Jadi aku ingin datang menjengukmu. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Tenang saja, aku akan pergi sekarang. Haifeng, apakah kamu mau tetap tinggal? Untuk makan bersama? Bolehkah aku? Tentu saja. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, apa kamu tidak ingin mencicipi masakanku? Kakak Ixuan, aku saja belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Tenang saja. Setelah Song Ningzi selesai menggantikanmu ujian, aku akan memulangkannya ke desa. Saat itu, aku akan menjemput orang tuaku ke kota. Kita sekeluarga akan menikmati kebahagiaan bersama. Kakak Ixuan, kamu sungguh baik. Terima kasih. Ye, kamu pulanglah dulu. Aku mau masuk ke dalam dan melihat-lihat. Tinggal di rumah yang kusewa. Kalau sampai dia tidak belajar dengan benar, aku pasti akan memberinya pelajaran. Kenapa melamun? Ayo cepat makan. Aku menunggumu.
Ibu, siapa dia? Ibu perkenalkan padamu Duo-Duo, dia adalah Paman Haifeng, dia teman terbaik ibu dulu, dan orang yang paling menyayangi ibu. Halo Paman Haifeng? Paman Haifeng, dia juga membawakan hadiah untukmu. Benar? Dua-dua, ayo kemari. Enak sekali. Terima kasih Paman Haifeng. Song Ningzi. Song Ningzi. Halo, saya... Siapa dia? Dia Chen Haifeng, dia temanku, dan juga tamuku. Bukannya kau hanya melihat Yi selalu berada di sisiku, lalu kau merasa tidak senang. Makanya kau sembarangan membawa pria pulang untuk membuatku marah. Song Ningzi, apa kau tidak terlalu kekanak-kanakan? Kaishuan, kau terlalu banyak berpikir. Haifeng, dia adalah temanku. Aku tidak peduli siapa dia. Bukannya kau hanya ingin tinggal bersamaku. Bukannya kau cemburu pada Yi, tapi kau juga tidak bisa sembarangan membawa pria tidak jelas pulang ke rumah. Kau hanya merendahkan dirimu sendiri. Merendahkan diriku? Menunggumu pulang dengan bodohnya? Itulah yang baru merendahkan diriku sendiri. Kau diperbolehkan setiap hari berduaan dengan Lin Yi, tapi aku membawa teman pulang untuk makan saja tidak boleh? Direktur Lu, kau tidak merasa terlalu banyak mengatur? Akan kukatakan sekali lagi, hubunganku dan Yi itu murni. Aku dan dia tidak pernah. Haifeng, ayo kita lanjut makan, tidak usah memedulikannya. Ningzi, aku akan menjengukmu lagi lain kali. Kuantar kau keluar. Duo-duo, mari kita bersama-sama mengantar Paman Haifeng, ya? Baik. Ningzi, aku akan menjengukmu lagi lain kali. Hati-hati di jalan. Haifeng, sampai jumpa. Chen Haifeng apa? Menurutku kau jelas-jelas mencari pria tak jelas untuk memancing amarahku. Song Ningzi, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Lu Kaixuan, apa kau sudah gila malam-malam begini? Song Ningzi, bagaimana bisa kau hari ini bicara seperti itu pada Yi? Kau tahu tidak? Yi itu aslinya berhati lembut. Setelah kau pergi hari ini, dia di dalam kamar bersembunyi sambil menangis sepanjang pagi. Dia mau menangis, itu urusannya. Apa hubungannya denganku? Daripada punya waktu untuk memedulikan adik iparmu, lebih baik luangkan waktu untuk lebih memedulikan anak dan istrimu. Kau memakai uangku, tinggal di rumah yang aku sewakan untukmu, lalu dengan pria asing. Lu Kaixuan, kukatakan padamu sekali lagi, Haifeng adalah temanku, dia adalah murid ayahku. Hubunganku dengannya jauh lebih bersih daripada hubunganmu dengan Lin Yi. Pergilah. Duo-duo, mau tidur. Apa dia benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Tidak mungkin, dia pernah bilang, seumur hidup ini hanya akan mencintaiku seorang. Dia melakukan ini pasti hanya untuk memancing emosiku. Ningzi, kau harus percaya padaku. Aku dan Yi benar-benar tidak ada apa-apa. Aku berani bersumpah demi langit. Apa-apaan kau? Lepaskan aku. Aku percaya padamu, jadi kau juga harus percaya padaku. Seumur hidupku, aku hanya pernah mencintaimu seorang. Besok ikutlah denganku untuk mengurus perceraian. Aku benar-benar sudah muak padamu. Aku belum membalaskan dendamku, sekarang belum saatnya untuk membongkar semuanya. Aku percaya padamu, lepaskan aku dulu, jangan menakuti anak itu. Bagus sekali, Ningzi. Aku tahu kau memang yang paling pengertian. Malam ini aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal untuk menemanimu, bagaimana? Tidak bisa, malam ini aku harus belajar, tidak boleh diganggu. Bukankah kau bilang Lin Yi butuh nilainya? Kalau mengganggu belajarku seperti ini, bagaimana jika aku tidak lulus nanti? Baik, aku tidak akan mengganggumu. Belajarlah yang rajin, belajarlah yang baik. Hanya dirayu sedikit saja langsung patuh. Ternyata kau memang si bodoh. Setelah kau selesai menggantikan Yi ujian nanti, lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu. Kaixuan, lihatlah istrimu yang tidak tahu diri ini. Dia meninggalkan pekerjaan tani di desa, malah datang ke kota memintamu menyewa rumah untuknya. Buang-buang uang saja. Lihatlah Yi kami. Sifatnya baik dan kemampuannya hebat. Dia bahkan melahirkan Xiao Kang untuk meneruskan keturunan kita. Lihatlah dia biasanya sudah malas dan hanya tahu makan saja. Dia bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki.
Kenapa dia berhak memintamu menyewa rumah? Kak Xuan, rumah ini. Biayanya pasti mahal setiap bulannya. 10 rupiah. Apa? 10 rupiah? 10 rupiah itu sudah setara dengan gaji 1 bulan banyak orang. Cepat kembalikan, segera batalkan sewa rumah itu. Ibu, kakak ipar menyewa rumah ini pasti ada tujuannya. Apa gunanya dia menyewa rumah? Segera pulangkan dia ke desa. Jika dia tidak ada, siapa yang akan mengurus ladang? Siapa yang akan memberi makan babi? Dia benar-benar sudah keterlaluan. Jika dia tidak mau kembali, ceraikan saja dia. Ibu, Ibumu benar sekali. Kai Xuan, sekarang kau adalah kepala bengkel di pabrik baja, Song Ningzi. Sudah tidak pantas untukmu. Kau harus mencari istri seperti Yi ini. Bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki, tidak pantas menjadi menantu keluarga Lu. Ibu. Saat ini aku belum terburu-buru untuk bercerai. Song Ningzi, dia. Apanya yang dia? Apa dia masih terus mengganggumu? Dasar wanita tidak tahu diri, aku akan memberinya pelajaran sekarang. Ibu, kakak ipar sudah berjanji akan membantuku. Benar saja, kalian memang sepadan, keluarga yang sangat cocok. Ibu seperti apa, maka anaknya pun sama. Sia-sia aku tulus pada kalian di kehidupan sebelumnya. Ayah, ibu, kenapa kalian datang ke sini? Ningzi sudah kembali. Ningzi sudah pulang? Sudah makan belum? Sudah makan di luar? Ini apa? Beli beberapa baju dan camilan. Menghabiskan banyak rupiah? Membeli barang sebanyak ini? Kakak ipar jarang sekali datang ke ibu kota provinsi, biarkan saja dia membeli apa yang dia mau. Nanti setelah ujian masuk selesai, kalau sudah pulang ke desa, tidak bisa membelinya lagi. Benar kan kakak ipar? Dua-dua kangen nenek tidak? Ayah, ibu, aku kembali ke kamar untuk belajar dulu. Kak Xuan, kamu bilang Song Ningzi ingin membantu Yi ujian masuk. Apa itu benar? Tentu saja benar. Untuk apa aku membohongi kalian? Bagaimana kalau sampai tidak lulus? Sudah menghabiskan banyak rupiah untuk sewa rumah, juga membeli barang sebanyak ini. Bu, ayahnya Song Ningzi dulu seorang guru. Dia memang ingin melalui ujian masuk untuk datang ke ibu kota provinsi. Kalau dia saja sampai tidak lulus, maka tidak akan ada orang di kota ini yang bisa lulus. Begitu Yi mendapatkan ijazah, aku akan mengaturnya masuk ke pabrik untuk menjadi kepala bengkel. Nanti aku akan menjemput ayah dan ibu semuanya ke kota. Kita sekeluarga akan hidup bahagia bersama. Ningzi, kerjakan ujiannya baik-baik. Kita hanya punya 1 kali kesempatan dalam setahun. Benar, benar sekali. Kau harus sangat teliti. Keluarga lu kita belum pernah ada yang menjadi sarjana. Ayah dan ibu tenang saja. Kakak ipar, apa kau yakin? Tentu saja, aku pasti bisa melakukannya. Sudah, waktunya hampir tiba. Kalian segera masuk ke dalam saja. Aku sudah mengatur semuanya di dalam ruang ujian. Ingat, di lembar ujian itu, kau harus menulis nama Yi. Tenang saja. Yi adalah adik terbaikku. Mana mungkin aku membuatnya kecewa. Ayah, ibu, aku pasti akan memberi kalian kejutan yang sangat besar. Setelah Kai Xuan selesai ujian, segera batalkan sewa rumahnya, biarkan dia pulang ke kampung saja. Sudahlah, aku mengerti. Kakak, aku masuk dulu. Untuk Yi di pabrik nanti, aku sudah mengatur semuanya. Tinggal menunggu kau mendapatkan ijazahnya. Semangat. Ujian dimulai. Benar saja, soal-soalnya persis sama dengan kehidupanku yang sebelumnya. Kakak ipar. Di kehidupan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merebut hidupku lagi. Kakek kok belum keluar juga? Sebentar lagi juga keluar. Kalau sudah keluar nanti ayah belikan es krim. Asyik. Aku mau makan es krim nanti. Baik, ayah belikan 2 batang untukmu.
Bagaimana hasilnya? Tenang saja, semuanya sudah aku isi. Bagus sekali. Keluarga-keluarga Lu kita akhirnya punya mahasiswa lagi. Luar biasa. Yi, Bagus, bagus, bagus. Aku juga harus berterima kasih pada kakak ipar. kenapa harus berterima kasih padanya? Sudah seharusnya dia membantumu. Dia itu menantu di keluarga Lu kita. Sudah seharusnya dia bagi keluarga Lu kita mengabdi sepenuhnya. Kapan hasilnya keluar, Yi? Masih sebulan lagi. Yi, ayo kita pergi untuk merayakannya. Ayo, Nenek, ibu belum keluar? tunggu saja sendiri di sini. Sama seperti ibumu, dasar anak tidak berguna. Ibu? Silakan. Masih agak panas, nikmati makanannya ya. Ini, Terima kasih. Terima kasih Paman Chen. Silakan. dua-dua enak tidak? Enak. Ningzi? 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 Ambillah uang ini. Chen Haifeng. Suamiku Lu Kaishuan, dia akan memberiku uang. Tapi dia sudah 2 tahun tidak pulang. Apa kau Cukup. tahu dia dan Lin Yi? Aku tidak mengizinkanmu menjelek-jelekkannya. Kelak kau juga jangan mencariku lagi. Aku takut dia salah paham. Ningzi? Ningzi? Di kehidupan sebelumnya, Haifeng jelas-jelas sudah mengingatkanmu. Tapi kau tidak mau mendengarkannya. Song Ningzi, Ningzi? kenapa kau bodoh sekali? Ningzi? Kenapa kau tidak makan? Apa makanannya tidak sesuai seleramu? Bagaimana kalau aku... Tidak, aku suka makannya. Sangat suka. Haifeng, seingatku, bukankah sebelumnya kau belajar di Mincheng? Kenapa bisa ada di Provinsi Chuan? Ada kesempatan penugasan di kantorku. Di satu sisi, aku ingin melatih diriku. Di sisi lain, Mama, Paman Chen, Ayo kenapa kalian makan. tidak makan? Ayo makan. dulu Guru Song dikirim ke wilayah barat laut. Aku tahu kau selalu mencarinya. Aku akan membantumu. Terima kasih, Haifeng. Kau tidak perlu sungkan padaku. Aku sudah sampai. Aku akan melihatmu masuk dulu. Ya, Mama, Ningzi, ini... Lu Kaishuan, apa kau tidak bisa menunggu sehari saja? Haifeng, tolong bantu aku menjaga dua-dua. Lu Kaishuan, buka pintunya. Aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya. Lihat ini sudah jam berapa? Apa kau tidak membiarkan orang tidur? Hah? Ini rumah untuk persiapanku belajar ujian. Lu Kaishuan tahu benar soal itu. Di mana dia? Ujian? Ujian kan sudah selesai. Untuk apa kau masih tinggal di rumah sebagus ini? Ci, rumah sebagus ini? Sudah saatnya kami juga ikut menikmatinya. Saatnya kita menikmati hidup ini. Hebat sekali sandiwara kalian. Sebelumnya saat memintaku mengikuti ujian untuk Lin Yiyi, kalian bersikap sangat sopan padaku. Kalian Sekarang mengabaikan setelah soal ujian ujian selesai, pengganti itu. Ujian pengganti apa? Jangan bicara sembarangan. Yi kami, dia lulus karena kemampuannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Jangan berani-berani memfitnahnya. kemampuan sendiri? Baiklah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Apa maksud perkataannya? Mungkinkah dia belum mengikuti ujian untuk Yi? Tidak mungkin, dia tidak akan berani. Anak kita bisa mengendalikannya, semudah memegang anak ayam. Mana mungkin dia punya nyali? Berhenti, apa yang kau bawa itu? Biar kulihat, bukankah ini milik anakku? Aduh, kau, dasar wanita tidak tahu diri. Akan kubereskan kau setelah kembali ke desa. Ibu, ayah tidak sayang dua-dua? Nenek juga tidak sayang dua-dua. Apakah mereka tidak menginginkan dua-dua lagi? Tenanglah, dua-dua, bukan dia yang meninggalkan kita, tapi kita yang tidak menginginkannya lagi. Ibu ada di sini. Ibu akan selamanya menyayangimu. Lalu kita mau kemana? Dua-dua tidak mau kembali ke kampung. Rumahnya agak berantakan. Tidak apa-apa, sudah sangat bagus. Aku dan dua-dua tinggal di sini. Apa tidak akan mengganggumu? Tidak, sama sekali tidak. Aku biasanya tinggal di asrama, jadi jarang pulang ke rumah. Kalian tinggallah di sini dengan tenang. Terima kasih banyak. Sudah semakin larut? Kalau begitu aku pulang dulu. Kalian cepatlah istirahat. Ya, Ibu, apa kita akan terus tinggal di sini? apa dua-dua tidak suka di sini? Suka. Ibu, sepertinya Paman Chen sangat menyukaimu. Biarkan dia menjadi ayahku. Anak kecil bicara apa? Cepatlah tidur. Keluarga Lu Kaishuan,
Sampai sekarang masih belum tahu kalau aku sama sekali tidak membantu Lin Yi ujian. Sebelum hasilnya keluar, aku harus segera membereskan urusan dengan keluarga Lu. Kaishuan ingin mencalonkan diri sebagai wakil kepala pabrik. Saat genting seperti ini, dia pasti tidak akan setuju untuk berpisah. Kalau begitu, akan kubuat kau gagal menjadi wakil kepala pabrik. Hei, kalian sudah dengar belum? Kepala pabrik baru kita sepertinya masih seorang mahasiswa. Katanya dia dipindahkan ke sini. Baru saja datang sudah langsung jadi kepala pabrik. Hebat sekali ya. Pak Zhang, kapan kepala pabrik baru akan datang? Apa kau sudah melihatnya? Mana mungkin aku sudah melihatnya. Direktur Lu, begitu kepala pabrik baru menjabat, apa kau akan langsung menjadi wakil kepala pabrik? Selamat ya. Selamat ya. Aduh, tidak juga. Aku hanya sedang beruntung saja. Duo-duo, apa yang ibu ajarkan padamu? Sudah kau ingat semuanya? Sudah ingat? Ya. Pergilah. Ya? Ingin jadi wakil kepala pabrik, Ci. Ayah, Duo-duo akan patuh. Tolong jangan usir Duo-duo pergi ya. Jangan usir Duo-duo ya. Direktur Lu, ini anak siapa? Kenapa dia memanggilmu ayah? Di rumah direktur Lu, bukankah hanya ada anak laki-laki? Aku bahkan pernah melihatnya beberapa kali. Anak kecil ini datang dari mana? Ini anak siapa? Kenapa baru datang langsung panggil ayah? Ayah, Duo-duo akan penurut. Jangan usir Duo-duo, ya? Duo-duo, Bibi akan membawamu pulang, ya? Ikut Bibi pulang, cepat pulang. Duo-duo, kenapa kamu lari ke sini? Jangan ganggu ayahmu bekerja, cepat bangun. Ibu, Duo-duo mau ayah, Duo-duo mau ayah. Direktur Lu, sebenarnya apa yang terjadi? Song Ningzi, kenapa tidak segera membawanya pulang? Ayah, Kaixuan, aku mohon jangan usir kami ya. Yiyi, aku mohon jangan rebut suamiku. ayah, Ya? Istri direktur Lu, bukankah Lin Yi? Orang yang berlutut ini? Kenapa bilang direktur Lu adalah suaminya? Ku dengar, yang berlutut itulah istri asli direktur Lu. Lin Yi dan direktur Lu itu bukan suami istri. Bukankah mereka selalu tinggal bersama, bukan suami istri? Song Ningzi, berhentilah membuat keributan. Cepat bangun. Kaixuan, aku mohon jangan usir aku. Jika kau mengusir kami kembali ke desa, aku dan Duo-duo tidak akan punya harapan lagi. Aku dan Duo-duo tidak akan bisa bertahan. Waktu itu, kamu bilang adikmu sudah tiada. Yiyi adalah adik iparmu. Kamu harus menjaganya, jadi kamu membawanya ke kota dan membiarkan aku serta putri kita di desa. Aku sebenarnya tidak ingin merepotkanmu. Tapi, di rumah sudah tidak ada uang, aku dan Duo-duo hampir kelaparan. Jangan abaikan kami. Boleh kan? Bukankah aku sudah memberimu uang? Yiyi, aku tahu kamu menyukai Kaixuan. Aku akan merestui kalian. Biarkanlah aku dan putriku hidup dengan tenang. Jangan usir kami, boleh kan? Hei, kapan aku mengusirmu, kakak ipar? Jangan bicara sembarangan. Ternyata Lin Yi adalah adik ipar direktur Lu. Kakak ipar dan adik ipar ini menjalin hubungan. Direktur Lu biasanya terlihat sangat sopan. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Ini sangat tidak pantas. Lin Yi juga sama, menggoda kakak iparnya sendiri, benar-benar tidak tahu malu. Kalian jangan bicara sembarangan. Aku datang ke kota hanya untuk memudahkan merawat kakak iparku. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Benar sekali, Yiyi adalah adik iparku. Mana mungkin aku ada hubungan dengannya? Begitu lampu dimatikan, siapa yang tahu siapa yang sedang dilayani? Laki-laki itu tetap saja tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Benar, menggoda pria beristri. Kalau di zaman dulu, pasti sudah dihukum sangat berat. Sungguh tidak ada. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Song Ningzi, jangan buat keributan lagi. Ada masalah kita bicarakan di rumah, jangan buat aku malu di sini. Rumah? Di rumahmu, tinggalin Yiyi. Rumahku yang di luar pun sudah diambil paksa oleh orang tuamu. Di mana lagi aku punya rumah? Direktur Lu, direktur pabrik yang baru akan segera datang. Kalau kau terus begini, akan sulit untuk diselesaikan. Sebenarnya apa maumu? Aku tidak minta kau berubah pikiran. Aku hanya berharap kau lepaskan kami. Jangan usir kami. Aku rela merestui kalian. Kau dan Yiyi, bersamalah. Ayo kita cerai Lu Kaixuan. Apa? Cerai? Kau? Istri Lu Kaixuan, benar-benar wanita yang baik. Di saat seperti ini pun masih memikirkannya. Sudah seberapa tersudutnya dia, sampai berani meminta cerai. Lu Kaixuan keterlaluan sekali. Orang seperti ini tidak pantas menjadi wakil direktur pabrik kita, cuy. Song Ningzi, jangan membuat keributan yang tidak masuk akal di sini. Ayo, ikut aku pulang dulu. Aku tidak mau pergi. Ayo, pulang. Aku akan segera naik jabatan jadi wakil direktur, jangan cari masalah denganku saat ini. Ayo pergi. Lu Kaixuan, di dalam hatimu, jabatan wakil direktur itu, apa lebih penting daripada istri dan anakmu sendiri? Pergi. Duo-duo, ayo bangun. Pergi. Duo-duo, bangun dan pergi. Pergi. Ikut bibi kedua. Pulang. Aku tidak mau pergi. Kenapa tidak segera bawa dia pulang? Ayo pulang. Aku tidak mau pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan? Kau? Lepaskan. Ternyata kau.
Ningzi, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hai Feng, kenapa kau ada di sini? Bagus sekali Song Ningzi. Pantas saja kau sangat ingin bercerai dengan kakakku, ternyata kau sudah punya pria lain di luar sana. Apa maksudmu, dasar bodoh? Berani-beraninya membuatku dan Kaishuan malu. Kita lihat siapa yang akan menanggung malu hari ini. Kakak ipar, kakakku, selalu memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku rasa selama ini, aku juga selalu menghormatimu. Tadi aku terus berpikir, mengapa kau memaksa kakak untuk menceraikanmu? Ternyata, kau sudah punya penggantinya saja di depan semua orang. Kau memfitnahku dan kakak, bukankah itu agar semua orang mengasihanimu, agar semua orang mengira kakak adalah suami yang buruk? Kejam sekali hatimu. Ningzi, jika kau tidak mencintaiku, kau bisa mengatakannya padaku. Aku bersedia melepaskanmu. Tapi kenapa kau harus menjebakku? Lu Kaishuan, kau tega sekali. Ternyata semua ini hanya sandiwara wanita ini saja. Tadi dia berpura-pura malang di depan kita, sekarang dia bahkan membawa selingkuhannya. Bukankah ini menjebak Direktur Lu dalam situasi yang tidak adil, cuy? Lu Kaishuan, Hai Feng adalah temanku. Hubungan antara aku dan Hai Feng jauh lebih bersih daripada hubunganmu dengan Lin Yi. Kau sudah membawa pria itu ke sini, masih berani bilang kalau kau bersih. Menurutku, kau hanyalah wanita yang tidak tahu diri. Yeyi. Kau berani memukulku? Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Kakak, dia memukulku. Lelaki tidak benar. Kau masih berani memukul orang. Sepertinya kau sedang mencari masalah. Lu Kaikuan, hentikan. Apa yang kau lakukan? Direktur Liu, ini urusan keluargaku. Kurang ajar. Apa kau tahu siapa dia? Direktur Liu, apa maksud Anda? Hanya karena dia mengganggu Yiyi, aku tidak boleh memberinya pelajaran? Benar, Direktur Liu. Aku ini karyawan tetap di pabrik baja kita. Song Ningzi membawa pria tidak benar ini untuk memukulku. Itu sama saja dengan mempermalukan pabrik baja. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Diam. Kawan Chen Haifeng dan Ibu Song Ningzi hanyalah teman. Kalau kalian berani bicara sembarangan lagi, aku akan memberikan sanksi pada kalian. Direktur Liu, tadi semua orang melihatnya. Mereka. Aku sangat percaya pada integritas kawan Chen Haifeng. Kenapa? Kalian meragukan keputusanku? Direktur Liu, ini urusan keluargaku. Jika terjadi di pabrik baja, maka itu urusan pabrik baja kami. Lu Kaishuan, kau sebagai kepala bengkel pabrik baja, bukannya memberikan contoh yang baik, malah terlibat masalah dengan istri orang lain. Kurasa posisi kepala bengkel ini tidak perlu kau jabat lagi. Menurutku, jabatan kepala bagianmu ini sebaiknya jangan kau lanjutkan. Bukan, Direktur Yiyi. Itu adik iparku. Kami benar-benar tidak ada apa-apa. Ya, benar. Aku dan kakak memang bersih. Kau terus bilang kalian bersih. Setengah tahun belakangan ini, Lin Yi tinggal di rumahmu, di pabrik semua orang mengira dia istrimu, kau pun tidak memberi penjelasan. Itukah yang kau sebut bersih? Direktur? Sudah, pulang dan tulis surat introspeksi. Renungkan dirimu secara mendalam, tentang masalahmu sendiri. Hukumannya, potong gaji 6 bulan, soal kenaikanmu menjadi wakil direktur tunda dulu sementara. Direktur Liu, saya... Adapun kamu diberhentikan sementara tanpa gaji pabrik baja kami, tidak membutuhkan orang yang bahkan urusan pria wanita saja tak bisa dibereskan. Cukup yang lain, bubar. Direktur Liu, direktur baru kita tidak jadi datang. Direktur baru terhadap kejadian hari ini sangat tidak puas, bubar. Direktur Liu, saya ingin bercerai dengan Lu Kaishuan. Tolong Anda menegakkan keadilan bagi saya. Urusan rumah tangga kalian pabrik tidak pantas ikut campur. Tapi tenanglah. Lu Kaishuan mulai sekarang tidak akan mengganggumu lagi. Kalau ada kesulitan, datanglah ke pabrik. Direktur Liu. Ningzi, ayo pergi. Ayo. Kau merusak urusanku. Bahkan membuatku malu di depan semua orang Song Ningzi, Chen Haifeng. Kalian tunggu saja. Kaishuan, sekarang aku juga kehilangan pekerjaan. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Nanti setelah kamu diterima di universitas, mereka pasti akan berlutut memohonmu kembali. Haifeng, aku lihat Direktur Liu itu sangat menghormatimu. Apa kau mengenalnya? Aku dulu pernah membantu pabrik baja menyelesaikan beberapa masalah teknis, jadi bisa dibilang saling kenal. Ningzi, aku lihat kau dan Lu Kaishuan hari ini sepertinya tidak terlalu kau sudah tidak mencintainya lagi? Sudah lama aku tidak mencintainya. Aku sudah sadar sekarang. Lu Kaishuan itu hanyalah pria yang tidak setia. Dia sama sekali tidak pantas kucintai. Sekarang aku ingin membalas semua perbuatannya padaku satu persatu, lalu menceraikannya. Kalau begitu, apa aku malah mengganggumu hari ini? Maafkan aku ya. Mana mungkin hari ini Direktur Liu. Jika bukan karena melihat dirimu, mungkin tidak akan membantuku. Lagi pula, beberapa hari lagi setelah manajer pabrik yang baru datang, Lu Kaishuan kemungkinan besar akan resmi menjadi wakil manajer. Dia itu tidak punya kemampuan apa-apa, hanya pandai bicara manis saja. Rasanya manajer baru kalian itu sepertinya tidak terlalu pintar ya. Kalau tidak, mana mungkin dia membiarkan Lu Kaishuan jadi wakil manajer? Hari ini aku juga sudah sangat membantunya. Menurutku, manajer baru ini juga tidak sebodoh itu. Oh, iya Haifeng.
Apa kau tahu ada pekerjaan yang bisa kulakukan? Aku ingin bekerja dan mencari uang. Ningzi, apa tinggal di rumahku tidak nyaman? Jika kau butuh uang, aku bisa membantumu. Aku tentu tahu kau akan membantuku. Tapi, aku kan belum resmi bercerai. Jika aku tinggal di tempatmu, itu akan berdampak buruk pada reputasimu. Aku tidak takut omongan orang. Tapi aku tidak ingin orang-orang membicarakanmu. Terlebih lagi sekarang aku membawa duo-duo. Uang pasti akan habis suatu saat nanti. Aku harus mandiri dan mencari uang sendiri. Mama, Ningzi, aku sudah menunggu bertahun-tahun baru bisa mendapatkan kesempatan ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku lagi. Hai Feng, apa yang mau kau tunjukkan padaku? Apa ini? Buka dan lihatlah. Mesin jahit. Hai Feng, dari mana asal barang ini? Untukmu. Tidak bisa, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bukankah kau ingin mencari uang? Dan aku ingat dulu kau sangat suka membuat baju. Baju buatanmu pas sekali, dan juga bagus. Jadi, aku membeli mesin jahit ini. Tapi, aku sudah lama tidak membuat baju. Bagaimana bisa tahu kalau tidak dicoba? Kalau kau tidak mau, aku akan memberikannya pada orang lain. Jangan. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Sudah jadi. Mau mencobanya? Ini. Untukku, Iham. aku akan mencobanya sekarang. Aku akan mencobanya di kamar. Bagaimana penampilanku dengan baju ini? Bagus. Tapi, kemejamu ini, kancing pertamanya harusnya. Mama, dua-dua lapar. Mama, Paman Chen, apa yang sedang kalian lakukan? Tidak ada apa-apa. Bukan apa-apa. Aku pergi cuci muka dulu. Benar sekali. Dia mau cuci muka. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Tidak boleh, Song Ningzi. Kau kan belum bercerai. Hai Feng, menurutmu, apa rok-rok ini benar-benar bisa laku terjual? Aku khawatir, kalau tidak laku, kain-kain ini akan terbuang sia-sia. Untuk membeli kain-kain ini, aku menghabiskan 40 rupiah. Ningzi, tenang saja. Rok buatanmu sangat bagus, pasti tidak akan sulit untuk menjualnya. Tapi, model-model ini... Shanghai, akhir-akhir ini di Guangzhou dan Shenzhen, model seperti ini yang paling populer. Lagi pula kau terlihat sangat cantik memakainya. Ningzi, percaya dirilah sedikit. Iya. Aku masih ada urusan sebentar lagi. Ningzi, sore nanti aku akan menjemputmu lagi. Iya. Pergilah bekerja. Rok baru, model terbaru dari Shanghai, semuanya, mari mampir dan lihat. Bos, rokmu ini cantik sekali. Berapa harganya? Pilihanmu sangat bagus. Harganya 10 rupiah per helai. Ada yang kau sukai? Baiklah, aku ambil 2 ya. Tentu. Lihat yang ini. Bagaimana? Song Ningzi. Dasar wanita jahat. Dasar wanita jahat. Kaishuan itu suamimu, kau malah berani membuat keributan di kantornya. Kau sengaja ingin menghancurkannya, ya? Memfitnah suami dan adik iparmu sendiri. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Yang tidak tahu malu itu putra kalian. Membiarkan istri dan anaknya telantar, malah bermain-main dengan adik iparnya sendiri di luar. Kalian berdua,
Apa hak kalian menceramahiku? Pukul saja, pukul yang keras. Biar semua orang melihat bagaimana ibu mertua yang jahat ini menindas menantunya sendiri. Kau. Bu, sudah jangan bicara lagi. Di sini sedang banyak orang. Ningzi, aku tahu kau menyimpan dendam padaku, tapi Yiyi adalah adik iparku. Adikku sudah tiada. Kalau bukan aku yang menjaganya, lalu siapa lagi? Aku harap kau bisa lebih murah hati. Ayo, ikut aku ke pabrik sekarang. Jelaskan semuanya pada wakil direktur. Katakan kalau kau hanya sedang mencari masalah. Masalah kenaikan jabatanku menjadi wakil direktur. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Aku mencari masalah? Lu Kaisuan, apa otakmu sudah tidak beres? Apa kau tahu? Keributan yang kau buat di pabrik itu. Bagaimana pandangan orang-orang terhadapku dan terhadap Yiyi? Maksudmu, kau menelantarkan istri dan anakmu, bermain-main dengan wanita lain di luar, membiarkan wanita itu hidup mewah, bahkan membantu membesarkan anak orang lain. Setelah semua yang kau lakukan itu, aku tidak boleh mengatakannya. Begitu? Apa maksudmu dengan wanita luar? Yiyi itu istri dari adiknya Kaisuan. Dia adalah adik iparmu. Lalu kenapa? Dulu saat aku masih sekolah, adikku bekerja keras untuk membiayaiku, aku berhutang budi padanya. Kau adalah kakak ipar. Kau... Itu semua adalah hutang yang kau buat sendiri. Atas dasar apa kau menyeretku untuk ikut melunasinya bersamamu? Jika kau merasa tidak enak hati, kau bisa menceraikan aku sekarang juga. Lalu menikahlah dengan Yiyi milikmu itu. Dengan begitu kalian bisa bersama secara terang-terangan. Kau... Kakak ipar, aku dan kakak tertua benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Jangan salah paham pada kami. Kakak hanya merasa kasihan pada kami ibu dan anak. Sekarang yang terpenting adalah masalah kenaikan jabatan kakak menjadi wakil kepala pabrik. Asalkan engkau mau pergi ke pabrik untuk mengakui kesalahan, aku akan membawa anakku pulang ke rumah orang tuaku. Tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Sama-sama menantu perempuan, lihatlah Yiyi itu. Dia sangat pengertian dan bisa memberikan cucu laki-laki. Sedangkan kau lihatlah dirimu sendiri, bahkan melahirkan seorang anak laki-laki saja tidak bisa. Puraku menceraikanmu, itu sudah sepantasnya untukmu. Keluarga kalian ini benar-benar luar biasa buruknya. Apa kau sekarang merasa sangat bangga? Lagi pula, suamiku selalu memikirkan dirimu, bahkan sampai mengabaikan istri dan anaknya sendiri, hanya demi menghidupi kalian. Tidakkah kalian merasa jijik? Putra sendiri menginginkan istri dari mendiang putranya yang lain. Jika putra bungsumu tahu, di bawah alam baka pun, dia tidak akan tenang kan? Lalu kau, tadi kau bilang adikmu bekerja keras demi dirimu, sekarang jika dia tahu kau menginginkan istrinya, aku rasa, dia tidak akan pernah memaafkanmu, meski sudah tiada. Song Ningzi, kita sudah lama berumah tangga, kenapa kau begitu tega? Apa kau tidak tahu soal kenaikan jabatan wakil kepala pabrik kali ini? Seberapa berharganya kesempatan ini? Apa hubungannya denganku? Kau? Sebanyak apapun bicaramu, tetap tidak bisa menutupi kenyataan bahwa kau menginginkan adik iparmu sendiri. Jika masih mau membuat keributan, kita bisa pergi ke kantor polisi bersama. Kurasa polisi pasti akan sangat senang mendengar lelucon kalian. Kami tidak mau pergi. Kami tidak mau pergi. Jika tidak mau ribut lagi, pergilah. Jangan ganggu bisnisku. Song Ningzi, kau. Nak, kulihat dia kali ini serius. Lebih baik ceraikan saja dia. Aduh, ibu. Benar, nak. Ceraikan saja dia. Wanita seperti dia sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga besar lu kita. Menurutku, lebih baik kau bersama Yiyi saja. Ayah? Tidak bisa, sekarang belum bisa cerai. Kenapa? Apa kau masih mencintainya? Orang seperti dia, kau? Ibu, dia membuat keributan di pabrikku 2 hari yang lalu. Sekarang semua orang mengira aku dan Yiyi ada hubungan. Jika kita bercerai sekarang, bukankah itu membuktikan bahwa aku dan Yiyi memang punya hubungan gelap? Apalagi sekarang kepala pabrik baru-baru saja menjabat. Aku sedang mencalonkan diri jadi wakil kepala pabrik. Aku benar-benar tidak boleh dicela orang lain. Yiyi. Lalu bagaimana denganmu? Kau tidak bisa terus membuang waktu begini, kan? Tapi Kangkang itu adalah satu-satunya penerus kita sekarang. Kau tidak mungkin membiarkan Yiyi membawanya pergi dan mengganti marganya, kan? Yiyi akan segera menjadi mahasiswa. Semua keuntungan ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Tenang saja ayah ibu. Aku cukup mengenal Song Ningzi di dalam hatinya. Dia pasti masih mencintaiku. Tunggu 2 hari lagi. Setelah aku membujuknya sedikit, dia pasti akan kembali menurut padaku. Apa kau yakin? Bagaimana jika dia pergi ke kantor polisi dan melaporkan masalah kecurangan ujian itu? Dia tidak punya keberanian itu. Dia hanyalah wanita yang membawa anak dan tidak punya sumber penghasilan kalau tidak mengandalkanku. Dia mau makan apa? Biarkan saja dia dulu selama 2 hari. Pada saatnya nanti dia akan datang memohon padaku. Setelah aku menjadi wakil kepala pabrik, aku akan segera melepaskannya. Saat itu, aku ingin lihat di pabrik nanti siapa lagi yang berani pada Lu Kaisuan dan mengatakan hal buruk padaku. Putraku memang selalu punya cara. Dia sudah membuat keluarga lu kita kehilangan muka seperti ini. Kita harus benar-benar memberinya pelajaran. Ayo kita pergi. Apa dia benar-benar mengira kalau aku masih mencintainya? Di kehidupanku yang dulu, bagaimana bisa aku menyukai orang bodoh seperti itu? Bos, gaunmu ini cantik sekali. Berapa harganya? Rp10 per helai. Ada yang kau sukai? Ada.
Tolong bungkuskan yang ini untukku. Aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Satu persatu ya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Ningzi, maaf ya aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Bagaimana bisnis hari ini? Lihatlah. Aku sudah menjual semuanya sampai habis. Hebat. Hehe. Oh iya, aku dengar hari ini, keluarga Lu Kaishuan datang mencari masalah lagi denganmu. Mereka tidak melakukan apa-apa padamu kan? Cuma keluarga bodoh itu, mereka semua jika digabung pun tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutku pun. Tenang saja. 70, 80, 100 rupiah. Hari ini selain biaya bahan, aku untung total 60 rupiah. Sudah aku bilang kamu pasti bisa kan? Ayo belanja sayur. Aku traktir makan hotpot. Ayo. Tunggu aku. Bersulang. Sekarang ya, butuh waktu sehari untuk membuat satu baju, biayanya 3 rupiah. Artinya, aku bisa untung 7 rupiah dalam sehari. 3 hari sudah 20 rupiah. Itu setara gaji sebulan, Lu Kaishuan. Ibu hebat sekali. Benar kan? Kita juga harus berterima kasih pada Paman Chen. Dialah yang memberikan mesin jahit untuk kita. Terima kasih Paman Haifeng. Itu semua karena keahlian ibumu. Ibu, duo-duo, ingin minum soda lagi besok, boleh tidak? Tentu saja boleh. Mulai sekarang kita bisa minum setiap hari dan setiap saat. Kedepannya keluarga kita tidak akan kekurangan uang lagi. Ayo makan hotpotnya. Kaishuan, aku baru saja menghitung tabungan kita. Sebagian besar sudah diberikan kepada Song Ningzi, ditambah lagi, Direktur Zhao memotong gajimu selama 3 bulan, uang keluarga kita sudah tidak tersisa banyak lagi. Tunggu sampai aku naik jabatan jadi wakil kepala pabrik. Semuanya akan membaik. Aku dengar, kepala pabrik yang baru sudah datang. Apa kalian sudah bertemu? Apa dia sudah bicara soal promosimu menjadi wakil kepala pabrik? Kepala pabrik baru itu sangat sibuk. Aku belum sempat bertemu dengannya. Aku tidak mau makan sayur. Aku mau makan daging sapi. Aku mau minum soda. Xiao Kang, tunggu sampai keluarga kita punya uang, Papa akan mengajakmu makan enak lagi. Aku tidak peduli. Aku mau minum soda sekarang juga. Xiao Kang, jadilah anak penurut. Besok Mama akan membelikanmu soda ya. Kalian semua orang jahat cuah. Lihat bagaimana kau memanjakan anak itu. Xiao Kang memang agak pemarah, tapi beberapa hari ini, kita terus-menerus makan makanan seperti ini. Wajar saja kalau anak itu jadi kesal. Kaishuan, aku dengar Song Ningzi berjualan pakaian di jalanan, dan dia menghasilkan lebih dari 100 rupiah. Apa yang ingin kau lakukan? Aku dengar pabrik-pabrik di sekitar sini akan mengadakan gala festival pertengahan musim gugur, ada tender pakaian. Bisakah kau membantuku melobi mereka? Kalau aku bisa menang nanti, pasti akan mendatangkan banyak pesanan, dan itu bisa membantu mencari uang untuk keluarga kita. Apa kau bisa desain busana? Tentu saja aku bisa. Ibuku itu seorang penjahit. Apa kau lupa? Dia Song Ningzi, hanyalah seorang gadis desa. Tapi pakaian hasil desainnya bisa laku keras. Kalau aku yang turun tangan, pasti akan jauh lebih baik. Lagi pula, bukankah masih ada kau? Kurasa tidak bisa. Kali ini tender desain pakaian. Pabrik tekstil sebelah. Putri dari Direktur Zhao juga akan ikut serta. Aku tidak bisa memutuskannya. Lebih baik kau tenang saja di rumah sambil menunggu hasil ujianmu. Desain busana apa? Hanya membuang waktu saja. Aku sudah selesai makan. Aku berangkat ke pabrik dulu. Kau bilang tidak mengizinkanku ikut. Bukankah karena kau merasa aku tidak sehebat Song Ningzi? Itu semua karena kau Lu Kaishuan tidak berguna. Jika kau tidak mengizinkanku ikut, aku akan pergi sendiri. Ningzi. Hai Feng. Lihat, hari ini aku menghasilkan 30 rupiah lagi. Hebat kan? Benar-benar hebat. Oh iya, pabrik baja sedang bersiap bekerja sama dengan beberapa unit rekanan untuk menyelenggarakan gala festival pertengahan musim gugur. Mereka perlu menyeleksi desain busana terlebih dahulu. Apakah kau ingin ikut serta? Desain busana? Apa aku bisa melakukannya? Pakaian hasil desainmu laku keras? Pasti kau bisa melakukannya? Tapi, bagaimana jika aku mengacaukan gala festival pertengahan musim gugur? Cobalah dulu. Aku sudah mendaftarkan namamu. Aku yakin kau pasti bisa. Baiklah, aku akan mencobanya. Yeay, pakaianmu ini desainnya cantik sekali. Iya, rasanya sangat modis. Yiyi pasti bisa menjadi juara kali ini. Hei, aku hanya menggambar sembarangan saja. Tidak seperti Kak Lingling. Desain Kak Lingling baru, benar-benar unik. Kak Lingling juga bagus. Kak Lingling sangat cantik. Dewan juri, maaf, aku datang terlambat. Ini adalah draft desainku. Desain ini sangat bagus. Kenapa dia datang?
Ih, bukankah ini kakak iparmu itu? Sudah bukan lagi. Dia berbuat yang tidak-tidak dengan orang lain di luar sana, dan hubungannya tidak jelas. Kakak sulungku sudah berencana untuk menceraikannya. Dasar wanita jahat yang suka mengganggu pria. Wanita seperti ini berani ikut serta dalam tender pakaian kita? Lelucon sekali. Song Ningzi, penghinaan yang kau berikan padaku akan kubalas satu persatu hari ini. Dewan juri, apakah desainku oke? Bagus. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat desain yang seluar biasa ini. Inspirasimu ini berasal dari... Tunggu dulu. Dewan juri, menurutku orang ini tidak punya kualifikasi untuk mengikuti tender pakaian kita. Dewan juri, menurutku orang ini tidak pantas untuk mengikuti tender pakaian kita. Benar sekali? Benar, dia sama sekali tidak punya hak. Benar, dia memang tidak pantas. Menurutku kita harus mengusirnya keluar. Membiarkannya ikut kompetisi ini hanya akan mempermalukan ajang kita. Lin Yi, apa kau yang sedang berulah lagi? Kakak ipar, aku tidak melakukan apa-apa. Jangan memfitnahku ya. Dewan juri, tender pakaian kali ini diadakan bersama oleh beberapa pabrik besar kami. Orang ini, pertama, dia bukan karyawan dari pabrik kami. Kedua, kelakuannya tidak benar. Dia ikut kompetisi ini hanya akan mencoreng tujuan acara kami. Apanya yang kelakuanku tidak benar? Berani sekali kau bicara begitu pada Ling Ling. Ling Ling kami adalah putri dari Direktur Zhao pabrik tekstil sebelah. Keluarga mereka semua adalah desainer. Di kompetisi kali ini Ling Ling pasti akan menjadi juaranya. Kau pikir kau itu siapa? Hanya karena putri direktur, lalu tidak perlu bertanding. Dan bisa langsung jadi juara, kurasa kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Kau, maksudku keahlian Ling Ling itu hebat, sedangkan kau cuma orang kampung. Apa kau tahu apa itu desain pakaian? Kakak ipar, untuk tender kali ini pabrik sengaja membeli kain. Harganya sangat mahal, saranku. Sebaiknya kau jangan membuang-buangnya. Lin Yi, aku bukan karyawan pabrik. Aku mengerti jika mereka melarangku ikut kompetisi. Tapi seingatku, bukankah kau baru saja dipecat beberapa hari lalu? Kau, jangan dengarkan bicaranya. Yiyi sebentar lagi akan jadi mahasiswa. Pabrik pasti akan mengundang Yiyi kembali nanti. Cepat usir dia keluar. Usir dia. Keluar. Cepat pergi dari sini. Keluar. Keluar. Cepat pergi dari sini. Keluar. Keluar. Direktur Chen masih sangat muda. Sudah menjadi direktur pabrik baja, bahkan membantu pabrik tekstil kami menyelesaikan masalah teknis besar. Sungguh pemuda yang luar biasa. Hahaha. Dan bantu aku sukan perjamuan untuk Direktur Chen. Ku ingin berterima kasih padanya. Kepala pabrik, sebentar lagi ada tender pakaian. Anda tidak mau melihatnya? Tender pakaian? Itu urusan wanita. Apa yang menarik untuk dilihat? Menurutku tidak ada salahnya untuk melihatnya. Direktur Chen, di sana ada Nyonya Chen juga. Kebetulan putriku juga ada di lokasi. Usianya sebaya dengan Anda. Ayo kita pergi melihat bersama. Baik, mari. Keluar. Keluar. Cepat pergi dari sini. Keluar. Keluar. Cukup. Kompetisi kali ini, meskipun diselenggarakan oleh gabungan beberapa pabrik besar, tapi tidak pernah ada peraturan bahwa hanya karyawan pabrik yang boleh berpartisipasi. Aku melihat desain gadis ini sangat luar biasa. Kalian begitu memojokkannya? Apa mungkin karena kalian takut kalah darinya? Kalah darinya? Cih, terima kasih Dewan Juri. Aku hanya tidak ingin desain sebagus ini menjadi sia-sia. Tidak boleh. Baju rancangan Song Ningzi sangat laku di pasaran. Jika dia sampai memenangkan kompetisi ini lagi, bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan untuk mencari uang nanti? Tunggu dulu. Dewan Juri, aku ingin melaporkan sesuatu. Song Ningzi sudah menjiplak karyaku. Apa katamu? Lin Yi, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Gambar desain ini memang aku yang membuatnya. Direktur Lu dari pabrik kita bisa menjadi saksiku. Lagi pula, sebentar lagi aku akan menjadi lulusan terbaik ujian nasional di kabupaten kita. Kau saja bahkan tidak bisa masuk universitas, mana mungkin kau bisa menggambar? Ternyata itu desain curian ya. Beraninya membawa desain curian untuk ikut kompetisi, benar-benar konyol. Berani sekali kau masih menampakkan wajah di sini. Sudah mengambil desain orang, masih berani datang kemari. Hahaha. Peserta Song Ningzi, apakah punya bukti bahwa desain ini adalah buatanmu? Desain ini memang buatanku. Bagaimana cara membuktikannya? Karena tidak ada bukti, maka desain ini dianggap tidak sah untuk sementara. Kecuali kau membuat desain baru di sini sekarang juga. Jika tidak, kau tidak punya kualifikasi untuk mengikuti kompetisi ini. Bahkan desainer paling profesional sekalipun membutuhkan waktu 2 hari untuk menggambar sebuah desain. Sekarang hanya tersisa 3 jam sebelum kompetisi dimulai. Sepertinya kau tidak punya kesempatan lagi untuk ikut bersaing. Kakak ipar, siapa yang menyuruhmu mencuri desainku? Jika kau mendesainnya sendiri dengan jujur, mungkin kau masih punya kesempatan ikut lomba. Benar-benar sangat disayangkan. Lin Yi, apa kau pikir hanya karena aku tidak bisa ikut kompetisi ini, kau bisa menjadi juaranya? Aku tidak peduli, jadi juara atau tidak. Asal bukan kau yang menang, itu sudah cukup. Lagi pula, hal yang paling aku suka adalah merebut apa yang menjadi milikmu. Siapa dia?
tampan sekali. Entahlah, aku belum pernah melihatnya. Mungkin dia salah satu staf kita. Halo, saya Zhao Ling, putri dari pemilik pabrik tekstil Direktur Zhao. Siapa namamu? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Dia itu pria simpanan Song Ningzi. Apa? Pria simpanan? Pria simpanan apa? Dia itu pria simpanan Song Ningzi. Kakak ipar, kau kan sudah punya suami. Membawa pria simpananmu ke kota. Apa kau ingin membuat Kaishuan malu? Kau berani memukulku, Lin Yi. Hubunganku dengan Hai Feng jauh lebih bersih daripada kau dengan Lu Kaishuan. Beraninya memukulku, aku akan menghabisimu. Song Ningzi, beraninya kau memukul orang. Kenapa? Kau juga mau kena tampar? Song Ningzi membiarkan pria itu mencelakai orang. Keamanan? Cepat usir pasangan tidak tahu malu ini. Apa yang kalian lakukan? Ayah, wanita ini membawa pria simpanannya untuk melukai orang. Dia juga ingin memukulku. Ayah, cepat panggil keamanan dan usir mereka. Pria simpanan? Direktur Zhao. Song Ningzi mencuri draft desainku dan menyuruh pria simpanannya memukulku. Kau harus membelaku. Diam kau. Direktur Chen, apa ada kesalahpahaman di sini? Kepala pabrik? Hai Feng, Anda adalah kepala pabrik. Hai Feng, kau adalah kepala pabrik. Kepala pabrik, dialah kepala pabrik baru kita. Kepala pabrik baru begitu melindungi Song Ningzi. Sebenarnya apa hubungan mereka? Benar juga, Song Ningzi kan sudah punya suami. Ternyata kekasih gelap Song Ningzi adalah kepala pabrik. Kepala pabrik baru yang bahkan harus didekati oleh Kaishuan. Bagaimana mungkin? Ningzi, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu. Pantas saja beberapa hari yang lalu, Direktur Liu ini begitu hormat kepadamu. Ternyata kau adalah kepala pabrik baru itu. Aku... Tidak mungkin dia kepala pabrik baru. Jika dia kepala pabrik baru, bagaimana mungkin dia tertarik pada wanita kusam seperti dia? Ini pasti palsu. Benar, kepala pabrik yang baru itu lulusan sarjana, sedangkan Song Ningzi hanyalah wanita desa. Bagaimana bisa dia menyukainya? Kau? Aku mengaku kalau aku sangat menyukai Ningzi. Kami teman sejak kecil. Selama bertahun-tahun aku selalu mengejarnya. Aku datang ke pabrik baja juga karena dia. Ternyata kalian tidak punya hubungan seperti itu. Jika bisa, aku ingin menjadi suami Ningzi. Ternyata Direktur Chen selama ini menyukai Song Ningzi. Sudah lama menyukainya, bahkan mengejarnya sampai ke pabrik. Direktur Chen romantis sekali. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia itu pria simpanan. Diamlah, kau wanita bodoh. Dewan juri, sketsa desain Ibu Song Ningzi adalah apa yang aku lihat sendiri dia gambar helai demi helai. Aku bersedia menjadi saksinya. Aku rasa tidak seharusnya kualifikasi kompetisinya dicabut. Tentu saja. Karena Nona Song adalah teman Direktur Chen, aku sangat percaya pada kepribadiannya. Ikutilah lomba dengan baik. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Dewan juri, aku punya sebuah usulan. Karena ada yang bilang aku telah menjiplak karyanya. Lebih baik kita semua masing-masing memegang sketsa tersebut dan membuat pakaiannya bersama. Saat itu, siapapun yang hasil pakaiannya lebih baik, itu akan membuktikan sketsa ini milik siapa. Hai Feng, aku tidak ingin orang lain bilang bahwa karena dirimu, aku baru bisa ikut lomba ini. Aku ingin membuktikan kemampuanku sendiri. Baiklah. Lin Yi, karena kau bilang sketsa desain ini milikmu, maka aku rasa kau pasti sangat percaya diri untuk bisa membuat pakaiannya. Kan, aku. Kalau begitu sudah diputuskan, biarkan kompetisinya dimulai sekarang. Mari mulai kompetisinya. Si Lin Yi ini sebenarnya bisa menjahit tidak sih? Ini terlihat sangat amatir kan? Benar sekali, bahkan membaca sketsa pun tidak mengerti. Bukankah dia bilang sketsa ini dia yang gambar? Sudah jelas sekali dia berbohong. Aku sudah selesai. Cepat sekali selesainya, ini benar-benar hebat. Sketsa ini pasti dia sendiri yang menggambarnya. Kalau tidak, mustahil bisa secepat ini. Karena semua orang sudah selesai, mari kita mulai presentasinya. Juri, aku belum menyelesaikannya. Bukankah kau bilang sketsa desain ini adalah buatanmu? Kenapa Nona Song sudah selesai, sedangkan kau belum juga selesai? Jangan-jangan kau sama sekali tidak mengerti cara membuat gaun? Mari kita mulai presentasinya.
Sudah kuduga dari Nona Zhao, pakaian yang didesainnya sangat indah. Benar, dia memang hebat. Setuju. Sepertinya juara kali ini pasti tetap jatuh ke tangan Nona Zhao. Teman masa kecil memangnya kenapa? Yang tercantik di sini tetaplah aku. Peserta berikutnya, Lin Yi. Di mana Lin Yi? Peserta Lin Yi, cepat keluar dan tunjukkan karyamu. Hahaha, ini kah pakaian yang dia buat? Lucu sekali. Gaunnya benar-benar tidak layak pakai. Tingkat kemampuannya bisa membuat sketsa desain, ternyata benar-benar menipu. Hahaha. Peserta berikutnya, Song Ningzi. Jangan kira dengan mendekati Direktur Chen, kau jadi hebat. Seorang desainer itu butuh bakat. Tentu saja, juara kita kali ini pasti milik Ling Ling kita. Lihat dia muncul. Gaunnya. Wah, gaun ini apa ini desainmu sendiri? Cantik sekali. Maaf ya, kami sudah salah paham padamu. Kami meminta maaf pada kalian. Bisakah kau ajari kami cara mendesain? Menurutku dalam kompetisi ini, peserta Song Ningzi yang menjadi juara pertama, apa ada yang keberatan? Tidak keberatan, tidak keberatan, tidak keberatan. Song Ningji, untuk gala festival pertengahan musim gugur bulan depan, produksi dan desain pakaian untuk pabrik-pabrik besar kami akan kuserahkan padamu. Jangan kecewakan kami ya. Ibu juri jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan Anda. Saat teman-teman ada waktu luang, kalian bisa membantuku menyiapkan pakaian untuk gala festival pertengahan musim gugur. Aku akan membayar Rp5 untuk setiap helai pakaian. Rp5? Itu setara dengan gaji 10 hariku. Kak Ningzi, aku ikut. Aku juga ikut, aku juga ikut, aku juga ikut. Song Ningzi. Song Ningzi. Ye. Ada apa? Kaishuan, Song Ningzi menindasku. Dia mempermalukanku di depan seluruh orang di pabrik. Aku tidak pernah mengalami hal yang memalukan seperti ini. Kaishuan, kau harus membelaku. Kaishuan, kamu harus membelaku. Song Ningzi, kamu benar-benar keterlaluan. Ye, tunggu saja. Aku akan mencari Song Ningzi sekarang. Aku akan menyuruhnya datang dan meminta maaf padamu. Kaishuan. Lu Kaishuan itu orang yang suka menindas yang lemah. Aku tidak boleh membiarkannya tahu tentang hubungan Song Ningzi dengan manajer pabrik yang baru. Kalau tidak, di rumah ini, tidak akan ada lagi tempat bagiku nanti. Kaishuan, hal terpenting saat ini adalah kenaikan jabatanmu menjadi wakil manajer pabrik. Sedikit penderitaanku ini tidaklah seberapa. Ye, kamu memang selalu pengertian. Setelah aku naik jabatan menjadi wakil manajer pabrik, aku akan menceraikan Song Ningzi. Kaishuan. Kaishuan. Ayah, Ibu, kenapa kalian kesini? Bukankah aku sudah bilang, jangan sering mencariku? Kaishuan, masa sewa rumah kami sudah habis, kami diusir keluar. Ibu, belakangan ini aku tidak punya uang untuk membayar sewa kalian. Bagaimana kalau kalian pulang ke kampung saja? Tapi orang yang mengusir kami itu bukan orang lain, tapi si Song Ningzi. Dia sudah menyewa rumah kami, barang-barang ibu dan ayahmu semuanya dibuang keluar. Apa katamu, Song Ningzi? Ayo pindah ke dalam. Song Ningzi. Song Ningzi. Song Ningzi, kenapa kamu mengusir orang tuaku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Lu Kaishuan, coba perjelas dulu, kau hanya membayar sewa selama 1 bulan saja. Sekarang rumah ini aku yang menyewanya. Di sini adalah rumahku. Jangan bicara soal milikmu atau milikku. Kamu dan putraku belum bercerai. Uangmu adalah uang kami juga. Di sini adalah rumah kami. Dulu kalian meremehkanku, menganggapku tidak pantas menjadi menantu kalian. Sekarang setelah tahu aku punya banyak uang, kita tiba-tiba menjadi satu keluarga lagi. Kalian sekeluarga benar-benar tidak tahu malu ya. Song Ningzi, aku tidak izinkan kau bicara seperti itu pada ibuku. Segera minta maaf pada ibuku. Dia itu ibumu, kalau mau minta maaf, lakukan saja sendiri. Silakan pergi dari rumahku. Direktur Lu, uang sewa rumah ini adalah hasil jerih payah Kak Ningzi sendiri. Kalian sekeluarga malah datang kemari untuk merampas rumahnya. Benar-benar tidak tahu malu. Benar, orang seperti ini malah jadi atasan. Jika sampai direktur baru tahu, jabatanmu sebagai kepala bengkel jangan harap bisa dipertahankan lagi. Ningzi, biarkan orang tuaku tinggal di sini dulu. Bagaimanapun juga, mereka adalah mertuamu. Mereka adalah orang tuamu, bukan orang tuaku. Kalau kau ingin berbakti, silakan lakukan sendiri.
Lu Kaisuan, jika kau masih punya harga diri sebagai laki-laki, segera tanda tangani surat cerai ini. Mulai sekarang, aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu, keluarga lu. Ningzi, kau benar-benar ingin bercerai dariku? Apa kau benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Aku akui. Dulu aku memang mencintaimu, tapi saat itu mataku sedang buta. Sekarang aku sudah sadar. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas untuk kucintai. Bukankah kau menyukai Lin Yi? Setelah bercerai denganku, kau bisa menikah dengannya. Kalian bisa bersama secara terang-terangan. Bukankah itu yang kau inginkan? Tidak. Aku tidak mau bercerai. Ningzi, aku tahu kau sedang marah. Tapi sebenarnya aku masih mencintaimu. Lu Kaichuan, aku mohon berhentilah berakting. Bukankah kau hanya ingin menjadi wakil kepala pabrik? Sejujurnya aku katakan padamu, seumur hidupmu, kau tidak akan pernah menjadi wakil kepala pabrik. Selain itu, aku tidak butuh persetujuanmu untuk bercerai. Paling-paling kita selesaikan di pengadilan. Kupikir hakim juga tidak akan membiarkan orang yang berselingkuh dengan istri adiknya sendiri untuk terus mengganggu masyarakat. Song Ningzi, kau... Tanda tangani. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Ibu... Cepat tanda tangan. Keluarga kita tidak butuh menantu yang tidak tahu diri seperti ini. Tanda tangani. Song Ningzi, apa yang kau tertawakan? Apa kau begitu bahagia bercerai dariku? Tentu saja. Aku sangat ingin kau segera menghilang dari hadapanku. Melihat keluarga kalian ini, satu lirikan saja sudah membuatku muak. Song Ningzi, setelah aku menjadi wakil kepala pabrik, istriku akan menjadi nyonya wakil kepala pabrik. Kehormatan ini tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Kau akan menyesal. Apa yang kau tertawakan? Anakku adalah kepala bagian, hati-hati aku bisa memecat kalian semua. Lalu kau wanita jahat. Tanpa anakku, kita lihat bagaimana seorang janda sepertimu bisa bertahan hidup sambil membawa anak. Bagaimana caraku hidup? Setelah ini kalian tidak perlu ikut campur lagi. Ayo pergi. Teman-teman, hari ini suasana hatiku sedang baik. Aku traktir kalian makan hotpot. Ayah, ibu, katakan saja apa yang ingin kalian sampaikan. Kaishuan, rumah ibu dan ayah sudah diambil orang. Sekarang kami tidak punya tempat tinggal lagi. Bagaimana kalau kami tinggal di rumahmu saja? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Lu Kaisuan, kami ini orang tuamu. Kami sudah bersusah payah membesarkanmu hingga dewasa. Di usia kami yang sudah tua ini, apa kau tega mengusir kami kembali ke desa? Ayah, bukan begitu maksud kami. Ayah, ibu, rumah kami memang sangat kecil. Kalian sudah terbiasa tinggal di rumah besar. Kak Kaisuan hanya takut kalian tidak akan betah tinggal di sana. Kenapa tidak betah? Kaishuan, kau tidur satu kamar dengan ayahmu, lalu ibu bersama Yi dan Xiao Kang di kamar lainnya. Tidak bisa. Ini tidak bisa, itu juga tidak bisa. Lalu kalian mau kami bagaimana? Begini saja, pilihannya ibu dan ayah tinggal di rumah kalian, atau kalian carikan kontrakan baru untuk kami. Pokoknya ibu dan ayah pasti Benar tidak sekali. akan kembali ke desa. Kami tidak akan kembali ke desa. Ayah, ibu, biar aku jujur pada kalian, Yi baru saja kehilangan pekerjaan, gajiku juga sudah ditahan selama setengah tahun, keluarga kami benar-benar tidak punya uang lagi. Kami tidak mau tahu soal itu. Ayah dan ibu sudah hidup susah seumur hidup. Di masa tua ini, apa kau masih tega membiarkan kami kembali ke desa? Untuk menderita lagi? Ibu punya ide. Hasil ujian Yi bukankah akan keluar lusa nanti? Lusa nanti, kita buatkan pesta kelulusan untuk Yi. Nanti uangnya akan terkumpul sendiri, kan? Pesta kelulusan? Acara syukuran kelulusan ibu, nilai Yi bahkan belum keluar. Kenapa kalau belum keluar? Bukankah kau bilang Song Ningzi itu pintar? Dan pasti akan masuk universitas. Kita adakan acara syukuran kelulusannya dulu, lalu panggil semua rekan kerja dan atasanmu, ajak manajer pabrik yang baru, di hadapan mereka semua, kita umumkan nilai ujiannya. Bukankah kita bisa dapat banyak uang sumbangan? Siapa tahu, kalau atasanmu merasa senang, pekerjaanmu dan Yi bisa segera dikonfirmasi. Tapi, kalau kau tidak mengadakan acara syukuran ini, kau harus menyewa rumah untuk ayah dan ibu. Laki-laki kok bertele-tele begitu? Benar-benar tidak pantas. Sebaiknya jangan ajak manajer pabrik baru dulu. Kaishuan bahkan belum pernah mengenalnya. Kenapa kalau belum mengenalnya? Justru bisa saling mengenal saat jamuan nanti. Kudengar, manajer baru kalian juga seorang sarjana, kalian pasti punya banyak bahan pembicaraan. kalau begitu, baiklah. Kak Kaishuan, Yi, masalah kau masuk universitas memang harus dirayakan dengan baik. Dengarkan kata ayah dan ibu. Aku akan segera mengundang atasan dari pabrik sekarang juga. Kita akan panggil semua saudara dari desa, biar suasananya makin ramai. kenapa perasaanku tidak tenang ya? Jangan-jangan Song Ningzi tidak menggantikanku mengerjakan ujian? Tentu saja. Yi kan adik terbaikku. Bagaimana mungkin aku mengecewakannya? Tidak mungkin. Dia sudah berjanji pada Lu Kaishuan. Dia tidak akan berani. Di sini, apakah desain ini akan jadi lebih baik? Lalu di sini, potongan di sini harus diubah sedikit biar lebih pas di pinggang. Ningzi,
Kau sudah kembali? Aku baru saja kembali lalu mendengar kau sudah pindah dari rumah kami. Kau... Bukannya gala festival pertengahan musim gugur sebentar lagi tiba? Aku minta semua orang membantuku membuat baju. Aku takut akan mengganggumu. Direktur Chen baru saja kembali langsung buru-buru mencari Kak Ningxi. Sepertinya dia sangat perhatian pada Kak Ningxi ya. Benar sekali. Apa yang dibawa Direktur Chen sebagai hadiah untuk Kak Ningxi? Oh, dari luar kota aku membawakan kue bunga persik untuk duo-duo. Aku rasa dia akan suka memakannya. Lalu ada ini juga. Kau memakai mesin jahit di musim dingin, pasti tanganmu kedinginan. Pakai ini pasti berguna. Wah, krim salju. Ini pasti mahal sekali kan? Direktur Chen sungguh sangat perhatian. Lagi pula Kak Ningxi sudah cerai, segera terima saja cintanya. Kau sudah cerai? Ya, akhirnya aku terlepas dari penderitaan. Baguslah kalau sudah cerai. Bagus kalau sudah cerai. Hari ini tanggal 10 Juli kan? Hari ini pengumuman hasilnya keluar. Ningxi, kau... Ayo, aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menarik. Para kolega, teman, dan kerabat sekalian, selamat datang di acara pesta perayaan kelulusan keluarga Pak Lu kami. Hahaha. Aku ingin mengajak kalian semua bersulang segelas. Baik-baik. Gadis Yi ini sungguh hebat ya. Di desa-desa Wolong kita, belum pernah ada yang menjadi mahasiswa sebelumnya. Lau Er, pandanganmu memang jeli, memilih menantu yang sangat baik. Benar sekali. Yi benar-benar kebanggaan seluruh desa kita. Kapan hasil ujiannya akan keluar? Biar kami bisa melihatnya. Sebentar lagi akan keluar. Setelah keluar nanti, kita akan melihatnya bersama-sama. Nah, kalian semua. Kaishuan, jaga para pimpinan dan kolega dengan baik. Ayo kita bersulang sekali lagi. Baik, baik, baik. Selamat ya, selamat. Terima kasih, terima kasih. Silakan nikmati makanannya ya. Kaishuan, menurutmu Lin Yi, apa benar bisa masuk universitas? Tenang saja kepala pabrik. Yiyi selalu belajar dengan sangat rajin, dia pasti bisa masuk universitas. Kepala pabrik, kalau Yiyi sudah diterima nanti, maka masalah pekerjaannya itu. Asalkan Lin Yi bisa masuk universitas, masalah pekerjaan, itu bukan masalah besar. Lalu soal mutasi kerjamu, juga bisa kita bicarakan nanti. Aduh, terima kasih banyak kepala pabrik. Terima kasih kepala pabrik. Mari, saya bersulang untuk Anda. Direktur Liu, kapan direktur baru kita akan datang? Saya belum pernah bertemu dengannya. Saya sudah menyiapkan minuman terbaik untuknya. Apa? Kau bahkan belum pernah bertemu direktur baru? Iya, saya belum pernah bertemu. Aduh Kaishuan, soal pengangkatan wakil direktur itu, sepertinya akan gagal. Kenapa? Direktur Liu, apa maksud Anda? Berani sekali kau menampakkan diri di sini. Dasar wanita jahat, berani sekali kau datang ke sini. Ramai sekali hari ini. Lau Er, bukannya ini mantan istri Kaishuan? Wanita yang sudah bercerai, masih berani datang ke rumah mantan mertuanya, benar-benar tidak tahu malu. Song Ningxi, untuk apa kau kesini? Aku adalah orang yang paling berjasa atas keberhasilan Lin Yi masuk kuliah. Bukankah kalian seharusnya memberikan penghormatan padaku? Yi masuk kuliah murni karena kemampuannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Baru saja bercerai sudah membawa laki-laki lain ke sini. Tidak tahu malu. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Dia sendiri yang paling tahu. Song Ningxi, kau hanya iri karena melihat Yiyi bisa masuk kuliah kan? Hari ini adalah hari bahagia Yiyi, aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Pergi dari sini. Hasilnya bahkan belum keluar. Jangan senang terlalu cepat. Song Ningxi, kakakku sudah bercerai darimu. Keluarga kita sudah tidak ada hubungan lagi. Berhentilah mengganggu kami. Mengerti? Aku tidak berniat mengganggu kalian. Kedatanganku hari ini hanya untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, bukankah kalian yang mengundang kami ke sini? Mengundang? Kapan aku pernah mengundang kalian? Pengumuman sudah keluar. Pengumuman sudah keluar. Pengumuman sudah keluar. Pengumuman sudah keluar. Ayo lihat, kemari lihat. Ini dari keluarga siapa? Apakah ada namanya? Kenapa belum ketemu nama Lin Yi ya? Mana nama Lin Yi? Aduh, kamu minggir dulu. Apa yang terjadi? Matamu sudah rabun. Biar aku yang cari. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut hidupku lagi. Lau Er, bukankah kamu bilang menantumu pasti bisa masuk universitas? Kenapa tidak ada namanya di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin membohongi kami kan? Kawan, di atas sini. Kenapa tidak ada nama menantuku Lin Yi? Lin Yi? Apakah ada salah tulis? Siapa itu Lin Yi? Kau adalah Lin Yi? Kalau begitu tidak salah lagi, dia mengumpulkan kertas kosong saat ujian. Tim guru penilai sangat marah, dan memerintahkan untuk mencabut kualifikasi ujianmu ke depannya. Mengumpulkan kertas kosong? Bagaimana mungkin? Kenapa bisa mengumpulkan kertas kosong? Pasti ada yang salah, kan? Siapa itu Song Ningxi? Di mana Song Ningxi? Saya. Ah, Anda adalah kawan Song Ningxi. Selamat ya, Anda berhasil masuk ke juara pertama provinsi-provinsi cuan kami. Beberapa hari ini, berbagai universitas besar di seluruh negeri sedang melakukan penerimaan di sini. Anda harus bersiap-siap dengan baik. Juara pertama provinsi. Song Ningxi ternyata berhasil masuk ke juara pertama provinsi. Mana mungkin Song Ningxi menjadi juara provinsi? Kau salah lihat ya. Mana mungkin salah? Puluhan guru penguji menentukannya bersama-sama. Mana mungkin ada yang salah? Kalian sudah menghina tempat ujian ini. Jangan membuat keributan di sini. Aku mau pergi. Masih ada tempat lain yang harus didatangi.
Ternyata kau. Kenapa kau membohongiku? Kapan aku pernah membohongimu? Apa nilaiku tidak bagus? Yi adalah adik terbaikku. Mana mungkin aku mengecewakannya? Sejak awal kau memang tidak berniat membantu Yi. Dasar wanita tidak tahu diri. Begitulah sayangnya. Kalian menyadarinya terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Ini semua palsu. Tidak mungkin. Yi. Bukankah kau bilang dia akan membantuku? Bukankah kau bilang dia akan menuruti semua ucapanmu? Dasar pria tidak berguna. Yi, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu Yi. Semuanya palsu. Ini semua palsu. Akulah sang juara. Aku sang juara. Akulah sang juara. Yi. Ternyata, Nona Song membantu ikut ujian pengganti, tapi Nona Song tidak membantu, dan Lin Yi pun menjadi tidak waras. Berniat untung malah rugi besar. Lau lihatlah hal bodoh yang kalian lakukan. Benar-benar memalukan. Kakak, meskipun Lin Yi tidak lulus universitas, tapi Song Ningzi juga juara tingkat provinsi. Dia juga menantu kami. Sekarang, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lu. Memalukan. Kakak, kembalikan uang hajatan kami. Nilai ujian 0 tapi berani mengambil uang hajatan, tidak tahu malu. Kembalikan uangnya. Song Ningzi, sejak awal kau memang tidak berniat membantu Yi ikut ujian. Kau sengaja menunggu hasilnya keluar, lalu membuat seluruh keluarga kami malu, kan? Song Ningzi, dasar wanita jahat. Kau lagi, pria jahat ini. Lu Kaishuan, apa yang ingin kau lakukan pada direktur baru? Direktur baru. Lu Kaishuan, apa yang ingin kau lakukan pada Direktur Chen? Dia adalah Direktur Chen. Direktur Chen adalah direktur baru pabrik kami. Seluruh pabrik tahu identitasnya, hanya kau saja yang tidak tahu. Apa saja yang kau lakukan sepanjang hari? Kau juga tahu itu. Lu Kaixuan, pikiranmu hanya berisi Lin Yi dan posisi wakil direktur itu. Tapi, apa kau pernah berpikir bahwa posisi wakil direktur ini sejak awal memang bukan disiapkan untukmu? Karena Direktur Lu sibuk dengan urusan keluarga, maka jabatan kepala bengkel ini tidak usah dijabat lagi. Direktur Liu, segera pasang info lowongan kerja, cari kepala bengkel yang baru. Pemimpin, Kamrat pemimpin, jangan pecat putraku. Dia adalah karyawan yang baik. Jika kalian memecatnya, seluruh keluarga kami akan kehilangan mata pencaharian. Kami semua akan sangat kesulitan untuk hidup. Tapi kalian tidak pernah berpikir, saat kalian membuang Ningzi dan Duo-Duo ke desa, saat mereka tidak punya uang untuk makan, pernahkah kalian terpikir apakah mereka punya jalan untuk bertahan hidup? Rumah ini adalah fasilitas yang diberikan pabrik untuk jabatan kepala bengkel. Kalian pindahlah dari sini. Aku beri kalian waktu 3 hari untuk bersiap. Song Ningzi, kenapa kau begitu tega padaku? Apa kau benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Kenapa kau masih duduk di sini? Pekerjaan sudah hilang, rumah juga sudah hilang. Cepat cari jalan keluar. Bukannya kau bilang, Yi pasti bisa masuk universitas? Bukannya kau bilang jabatanmu sebagai kepala pabrik sudah pasti akan didapat? Sekarang bagaimana? Bagaimana jadinya sekarang? Semua orang menertawakan kita, mengatakan bahwa aku dan ayahmu benar-benar tidak tahu menilai orang. Ini semua salahmu. Seharian penuh hanya bisa mengomel, menindas Ningzi. Kalau tidak, mana mungkin Ningzi bercerai dengan Kaixuan? Hanya kau yang seharian sok jadi orang baik. Saat aku mengusir Ningzi, apa yang kau lakukan? Memangnya kau sedang apa? Kenapa kau diam saja? Bukannya kau juga ingin mereka berdua bercerai? Aku melakukannya karena terpaksa olehmu. Baik. Oke. Semua salahku, semuanya salahku. Aku memang pendosa bagi keluarga-keluarga Lu ini. Benar-benar tidak ada keadilan. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kaixuan, bagaimana kalau kau rujuk saja dengan Ningzi? Dia berhati lembut. Kalau kau bicara baik-baik sedikit, dia pasti akan berubah pikiran. Jangan campuri urusanku. Yi, kalian mau pergi kemana? Xiao Kang, ayo kita pergi. Lin Yi, apa yang kau lakukan? Aku akan membawa Xiao Kang keluar kota. Pergi kau dari sini. Aku tidak mengizinkan kalian pergi. Lepaskan. Yi, kita semua adalah keluarga. Bicaralah baik-baik. Jangan pergi. Keluarga? Putra keduamu sudah tiada. Aku hanyalah seorang janda. Aku dan kalian bukanlah keluarga. Lin Yi, apa maksudmu? Selama bertahun-tahun, aku sangat baik padamu. Apa kau juga akan mengkhianatiku? Selama ini, jika bukan karena kau punya pekerjaan tetap di pabrik baja dan punya rumah di kota, kau pikir aku mau mengikutimu? Sekarang pekerjaanmu hilang, rumahmu hilang. Xiao Kang tidak akan bisa makan jika bersamamu. Aku bahkan menjadi bahan tertawaan seluruh pabrik. Apa kau tega melihat Xiao Kang sangat menderita karena lapar? Ini hanya sementara. Aku akan keluar mencari pekerjaan. Apa kau tidak bisa bertahan sedikit saja? Ya, aku tidak bisa. Selama bertahun-tahun ini, aku mengikutimu tanpa status apapun, hanya agar aku dan Xiao Kang bisa hidup dengan layak. Aku bisa bersamamu saat senang, tapi tidak akan pernah saat sulit. Lin Yi, aku tidak menyangka kau wanita seperti ini. Kenapa denganku? Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh semua wanita di dunia. Justru kau? Jika bukan karena dirimu, mana mungkin aku membawa anak ini pergi? Aku. Yi, maafkan aku. Tadi aku hanya khilaf.
Sekarang aku sudah mengerti. Kenapa Song Ningzi ingin bercerai darimu? Kau Lu Kaishuan hanyalah orang tidak berguna, hanya berani menindas orang rumah. Selain mengganggu wanitamu sendiri, kau tidak bisa apa-apa. Aku bahkan harus berterima kasih pada Song Ningzi. Dialah yang membuatku melihat wajah aslimu itu. Masih mau memukulku? Pukul saja. Biar semua orang melihat seperti apa rupa pria yang suka memukul wanita. Ye, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Tetaplah di sini. Mari kita hidup bersama dengan baik, ya? Tetap di sini? Tetap di sini untuk menjadi Song Ningzi yang kedua? Melihat diriku dan anakku ditindas, lalu ditinggalkan begitu saja? Jangan harap. Berhenti. Xiao Kang adalah satu-satunya keturunan keluarga. Keluarga Lu, dia tidak boleh ikut denganmu. Yi, kejar dia, cepat kejar dia. Ibu, aku. Jangan panggil aku ibu, Lu Kaishuan, aku beritahu kau, keluarga Lu kita hanya punya satu keturunan ini. Kalau kau tidak bisa membawanya kembali, ibu tidak akan sanggup lagi. Cepat kejar. Ayo cepat. Xiao Kang, ayo pulang dengan nenek. Xiao Kang, ayo pulang dengan nenek. Ye. Xiao Kang. Dokter, tolong selamatkan dia. Mereka baru saja mengalami kecelakaan. Tolong segera selamatkan dia. Ye, bertahanlah. Aku pasti akan menolongmu. Luka pasien sangat serius, segera bersiap untuk operasi. Luka pasien sangat serius. Meskipun operasinya berhasil, tetap butuh banyak obat impor, biayanya pun tidak sedikit. Kalian pergilah membayar biayanya dulu. Kenapa kau masih bengong di sana? Cepat bayar biayanya. Ayah, keluarga kita sudah tidak punya uang lagi. Kalau tidak ada, pergilah meminjam. Biar ku beritahu kau, Lu Kaishuan. Kang adalah keturunan. Keluarga Lu satu-satunya bagi kita. Jika dia sampai tidak tertolong, aku dan ibumu juga tidak akan sanggup bertahan lagi. Benar. Pergilah meminjam. Cepat pinjam uang, Song Ningzi. Song Ningzi punya banyak uang. Cepatlah pergi, nak. Ibu, bagaimana mungkin aku meminjam uang padanya? Dasar anak tidak tahu diri. Dalam situasi seperti ini, kau masih mementingkan harga dirimu. Kau mau membuat hatiku sakit sampai tidak kuat lagi? Ya Tuhan, kenapa aku melahirkan anak yang tidak berguna ini? Lebih baik aku tiada saja kalau begini. Aduh, sudahlah jangan ribut lagi. Aku akan pergi meminjam. Bagaimana ini? Kita harus bayar biaya untuk cucu kita dulu. Cepatlah sedikit. Baik. Kenapa kau melihatku begitu? Kau cantik? Aku ingin terus menatapmu. Kenapa kau datang ke sini? Ningzi, Xiao Kang dan Yi mengalami kecelakaan. Sekarang sedang ditangani di rumah sakit. Keluargaku sudah kehabisan uang. Bisakah kau meminjamiku sedikit uang? Ningzi. Tapi tolong percayalah padaku sekali saja. Aku dan Yi benar-benar tidak ada hubungan apapun. Kau orang yang berjiwa besar. Tolong bantu selamatkan dia, ya? Ningzi, demi hubungan pernikahan kita yang dulu, tolong bantu aku ya. Adikku sudah tiada. Aku tidak bisa membiarkan satu-satunya darah daging yang dia tinggalkan ikut pergi. Itu utangmu pada adikmu. Apa hubungannya denganku? Kita sudah bercerai. Itu utangmu pada adikmu. Apa hubungannya denganku? Kita sudah bercerai. Aku. Lu Kaishuan, jika kau merasa berutang pada Lin Yi, kau tidak perlu menikah. Jadilah pelayan setianya sendirian. Tapi kau tidak seharusnya menyeret istri dan anakmu bersamamu. Bukan seperti itu. Ningzi. Sampai sekarang pun kau tidak tahu apa sebenarnya kesalahanmu. Pulanglah, aku tidak akan membantumu. Song Ningzi, apa kau benar-benar tidak punya perasaan lagi? Apa kau benar-benar tega sekejam ini? Kaulah yang kejam. Aku juga ingin membiarkanmu merasakan sendiri. Anakmu sendiri tiada di hadapanmu. Bagaimana rasanya? Tunggu. Aku melakukan ini bukan untuk membantumu, ambil uangnya. Kedepannya, tolong jangan ganggu Ningzi lagi. Dan tolong menjauhlah dari Duo-Duo. Aku tidak ingin Duo-Duo tumbuh dewasa. Dan masih ingat dia punya ayah brengsek. Dokter, aku sudah mengumpulkan uangnya. Tolong, selamatkan mereka. Dokter. Kau terlambat. Persediaan medis, rumah sakit sedang menipis. Orang tuamu memilih untuk menyelamatkan anak itu. Orang dewasanya sudah tiada. Apa kau merasa? Aku sangat kejam.
Tadi aku bermimpi sesuatu. Dalam mimpi itu, dua-dua sakit. Kami sedang berada di tengah salju. Lu Kaishuan dan Lin Yi. Mereka hanya melihat dari samping, melihat diriku. Jadi aku bersumpah, aku tidak akan pernah memaafkannya. Itu hanya sebuah mimpi. Ningzi, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita tersakiti sedikit pun. Aduh, Direktur Wang, sudah lama tidak bertemu. Wah, kepala pabrik, selamat datang. Kak Ningzi, kau sangat cantik hari ini, selamat ya. Aku dengar nasib Lin Yi berakhir sangat menyedihkan. Bahkan sampai sekarang dia masih dibiarkan begitu saja di sana. Bahkan keluarga-keluarga lu tidak mau mengurus kepergiannya. Benar sekali. Dan juga Lu Kaishuan itu, katanya sekarang dia sudah tidak waras, sampai diusir dari rumah oleh orang tuanya, dan sekarang jadi pengemis di sini. Di hari yang bahagia ini, jangan bahas dia lagi. Ayo, kita masuk. Siapa? Bukan apa-apa. Aku salah lihat. Ayo kita masuk.